다리 씨. Wanita ini sangat terkejut karena pria yang mencintainya ternyata seperti malaikat yang selalu melindunginya. 천사야? Berawal dari insiden tak terduga, ia harus mengubur impiannya sebagai pewaris perusahaan dan menjadi incaran orang di sekelilingnya. Ia yang awalnya tak percaya dengan cinta, perlahan mulai menemukan kebahagiaan setelah seorang pria tampan muncul dalam kehidupannya. Berbagai kejadian misterius pun harus ia alami karena si pria ternyata memiliki rahasia dalam penyamarannya untuk sebuah misi besar. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Yoon Seo adalah seorang balerina berbakat sekaligus pewaris tunggal dari keluarga kaya raya di Korea. Dengan kegigihannya berlatih, ia didapuk menjadi penari utama dalam grup balerina bernama Swan Lake. Sayangnya, karir Yoon Seo harus berakhir pasca dirinya mengalami insiden kecelakaan yang membuatnya kehilangan penglihatan. Seolah belum bisa menerima semuanya, Yoon Seo berubah menjadi gadis yang arogan, angkuh, dan sangat temperamental. Ia juga kasar kepada semua orang, termasuk para pengawal dan pelayannya di rumah. Yoon Seo bahkan tak segan memecat pegawainya jika terbukti melakukan kesalahan, meskipun hanya urusan kecil. 오케이. 전부해고. Selama tinggal di rumah mewah bak istana, ia ditemani oleh dua asisten pribadinya yang bernama Tuan Cho dan Yumi. Bisa dikatakan, keduanya adalah orang tua pengganti yang selalu setia mendampingi 24 jam full. Keduanya juga orang yang selalu bisa memaklumi setiap sikap Yoon Seo meskipun kadang ingin mengumpat. 더 이상 전화하지 마세요. Saat ini Yoon Seo sedang menunggu untuk mendapatkan donor kornea mata dari sebuah yayasan. Namun sayang, ia kembali harus menelan kekecewaan karena belum bisa mendapatkan pendonor dengan alasan yang tidak masuk akal. 이번엔 왜 안 되는데요? Di lain tempat, seorang malaikat tampan bernama Kim Dan sedang turun ke bumi. Ia adalah malaikat yang urakan yang sering mendapatkan hukuman karena mencampuri kehidupan manusia. Meskipun tujuannya baik, namun hal itu sebenarnya adalah kuasa Tuhan dan ia tak bisa mencampurinya. Hari ini sebenarnya adalah hari terakhir Kim Dan berada di bumi. Namun karena naluri kebaikannya yang terlalu berlebihan, ia kembali mencampuri urusan manusia. Saat itu Kim Dan terlihat sedang mengganggu pengendara mobil yang membawa segerombolan hewan untuk dijual secara ilegal. Ia lalu melepaskan semua hewan itu dengan tujuan baik, meskipun pada akhirnya ia pasti akan mendapatkan protes dari malaikat senior. Di sebuah taman, Kim Dan melihat Yoon Seo sedang dalam masalah karena dihadang oleh dua pria yang merundungnya. Kedua pria tersebut sepertinya ingin memanfaatkan keadaan Yoon Seo yang dianggap sebagai gadis buta yang lemah. Padahal, meskipun tak bisa melihat, Yoon Seo justru bisa sangat peka dan memiliki insting yang sangat kuat. Ia bahkan bisa dengan mudah menghajar kedua pria itu menggunakan alat bantu jalannya. 경고했다. Kan tetapi, di balik sikap mandiri dan sok kuatnya itu, Yoon Seo sebenarnya gadis yang sangat rapuh. Ia kerap menangisi nasibnya yang berujung marah kepada Tuhan. Bahkan, Kim Dan yang saat itu mengikuti Yoon Seo sebenarnya sudah tahu jika gadis itu sudah berulang kali mencoba untuk pundir. Rasa penasaran Kim Dan membuatnya terus mengikuti gadis itu hingga ke sebuah taman. Ia merasa sangat percaya diri karena Yoon Seo pasti tak akan menyadari keberadaannya. 너 Sayangnya, gadis itu justru bisa merasakan kehadiran Kim dan bahkan bisa mendengar suaranya. Yoon Seo yang ketakutan mengira jika malaikat itu adalah pria mesum yang berusaha mengganggunya. Ia lalu berniat meminta bantuan sebelum pada akhirnya Yumi datang untuk menolong. 거기 뻔히 있으면서 Sayangnya si asisten tak bisa melihat keberadaan Kim Dan malah mengira jika Yoon Seo bisa melihat hantu. 아무도 없는데? Sementara itu, Tuan Choi sedang menemui seorang wanita bernama Nyonya Choi yang merupakan bibi dari Yoon Seo.
Wanita itu adalah direktur utama di perusahaan mendiang ayah Yoon Seon dan menggantikan keponakannya. Ia bahkan dengan sengaja mengadakan acara ulang tahun perusahaan tepat di hari peringatan meninggalnya orang tua Yoon Seon. Tuan Cho yang selalu berada di garda terdepan memastikan jika Yoon Seon tak akan hadir ke acara tersebut. Ia malah membahas soal donor kornea mata Yoon Seon yang selalu batal karena alasan yang tak masuk akal. Ia secara tegas mencurigai keterlibatan wanita itu dan berjanji akan melakukan penyelidikan. 매번 마지막에 취소되는 것도 이상한데요. Di lain sisi, Kim Dan masih belum yakin jika dirinya bisa dilihat dan didengar oleh manusia. Dan lalu berjanji akan menggunakan sisa waktunya untuk tak lagi menolong manusia. Namun, ia justru kembali mengalami masalah setelah sadar jika sapu tangannya menghilang. Padahal, sapu tangan itu adalah alat yang menghubungkan dirinya dengan surga. Setelah Kim Dan mengingatnya, sapu tangan itu kemungkinan besar terjatuh dan ditemukan oleh Yoon Seo. Di malam harinya, Yoon Seon kembali mengalami kram pada kaki setelah bangun dari mimpi buruk yang terus mengganggunya selama 3 tahun terakhir. Beruntungnya, ia memiliki asisten pribadi seperti Tuan Cho yang selalu setia berada di dekatnya. Pria yang sudah bersama Yoon Seon sejak masih kecil itu bahkan teramat sangat menyayangi majikannya. Ia bahkan sudah menganggap gadis itu sebagai putrinya sendiri, meski tak jarang ia sering mendapatkan perlakuan kasar. 괜찮겠어? 가요. Keesokan harinya, Yoon Seon akhirnya mau datang ke acara ulang tahun perusahaan yang digelar oleh bibinya sendiri. Sebagai pewaris tunggal, kedatangannya memang sangat ditunggu oleh banyak orang, termasuk seorang wanita bernama Runa. Ia bahkan sangat memihak pada sang ibu dalam misi menguasai perusahaan dan kekayaan keluarga Yoon Seo. Di ruangan make up ada balerina bernama Nina yang merupakan adik dari Runa. Ia adalah kandidat terkuat yang menggantikan posisi Yoon Seo. Acara pun dimulai, di mana Nina tampil memukau semua penonton termasuk kedua orang tuanya. Di sana juga ada Kim Dan yang sejak tadi mengikuti Yoon Seo karena ingin mengambil sapu tangan miliknya. Sementara Yoon Seon memilih untuk tak melihat penampilan saudaranya itu, ia lantas menari sendiri di lorong gedung. Meskipun sudah tak bisa lagi melihat, ia masih mahir dalam melakukan berbagai gerakan balet dengan sempurna. Yoon Seo yang tak muncul selama pertunjukan berlangsung membuat khawatir Tuan Cho. Ia kemudian mencari gadis itu mulai dari kamar mandi hingga ke basement. Saking paniknya, ia sampai tak menyadari jika ada pria mencurigakan di dekat mobilnya. Sementara itu di ballroom, semua tamu sangat terpukau dengan penampilan Nina. Namun masih ada 1-2 orang yang mencari keberadaan pewaris asli, yang mana itu adalah Yoon Seo. Beberapa saat kemudian Yoon Seo sendiri akhirnya masuk ke dalam ballroom, di mana banyak orang yang menantikan kehadirannya. Di sana juga ada pria berkacamata yang sepertinya sudah lama menantikan Yoon Seo. Dengan penuh percaya diri, gadis itu kemudian menyampaikan pidato terkait acara ulang tahun perusahaan yang bersamaan dengan hari kematian orang tuanya. 판타지아 발레단의 Tak hanya menyinggung soal kondisinya, Yoon Seon juga membahas soal Nina, di mana sejak ia mengalami kecelakaan, saudara sepupunya itu langsung menggantikan posisinya sebagai penari utama di Swan Lake. Padahal meskipun tak bisa melihat, Yoon Seon sebenarnya masih bisa menari, namun ia malah segera diganti. 집 그림자였어요. 혹시나 제가 아프거나 Mendengar pidato yang begitu menyinggung keluarganya, Nyonya Choi merasa tak terima. Ia menganggap jika Yoon Seon sudah merusak reputasinya di depan tamu elit yang sangat berpengaruh pada perusahaan. 너 정말 너무한다. 이거 놓으세요. Sayangnya, Yoon Seon tak bergeming dan memilih untuk kembali menekan Nyonya Choi. 된 거 아니야? 그만하시죠. Dengan berani, ia mengungkap jika saat tragedi Yoon Seon kehilangan penglihatannya, wanita itu adalah satu-satunya orang yang berasa sangat bahagia. 웃었잖아 그날. Saat perjalanan pulang, Nyonya Cho mengingatkan soal donor kornea yang akan dijalani oleh Yoon Seo.
Namun gadis itu kembali menolak karena ia takut kecewa seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Tuan Cho bahkan sampai membentak Yoon Seo karena ia terus membangkang dan tak mau mendengarkan permintaannya. Saat di jalan menikung, mobil yang ditumpangi Yoon Seo mendadak mengalami remblong hingga Tuan Cho kehilangan kendali karena berada di jalan menurun. Mobil itu pun pada akhirnya ringsek dan hampir jatuh ke jurang. Tuan Cho terlihat mengalami luka yang cukup parah, sementara Yoon Seo masih dalam keadaan sadar. Beberapa saat kemudian, Kim Dan datang untuk mengucapkan selamat tinggal karena semua penumpang dalam mobil itu telah tewas. Di luar dugaan, ia mendengar suara Yoon Seo yang sepertinya masih hidup dan meminta pertolongan. Sayangnya, ia tak bisa membantu karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk kembali ke surga. Dan jika terus memaksa, Kim Dan mungkin akan berakhir menjadi abu. Sayangnya ia tak memiliki kekuatan untuk menolak permintaan Yoon Seo yang saat itu sedang sekarat. Hingga pada akhirnya Kim Dan rela mengorbankan dirinya dan menolong gadis itu, dan mobilnya pun sudah terjun ke dalam jurang. Tak hanya menolong Yoon Seo dari kematian, Kim Dan justru tanpa sengaja menyentuhnya. Hal ini jelas dilarang karena akan membuat tubuhnya menghilang dan melebur menjadi abu. Kim Dan yang menyadari hal tersebut langsung menyesali keputusannya. Namun ia tak bisa berbuat banyak karena langsung dibawa menghadap senior untuk mendapatkan hukuman. Di sana Kim Dan dijelaskan bahwa sebagai malaikat ia telah banyak melanggar sumpah, salah satunya menyentuh manusia. 천사, 하는 Oleh karenanya, ia harus siap dimusnahkan sehingga tak bisa lagi kembali ke surga. Saat itu, Kim Dan hanya bisa pasrah dan menerima hukuman atas perbuatan yang tak sengaja ia lakukan. Akan tetapi, alih-alih menjadi abu, ia malah masih terlihat utuh dan tidak musnah sama sekali. Ternyata, Kim Dan masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan menjadi manusia seutuhnya. Dan jika ingin kembali menjadi malaikat, ia harus mencari cinta sejati untuk manusia dalam waktu 100 hari. Bila gagal, maka sudah dipastikan Kim Dan tak akan bisa kembali ke surga dan akan menjadi manusia selamanya. Ia kemudian diberikan clue untuk menemukan wanita yang akan dijadikan targetnya, di mana wanita itu ternyata adalah Yoon Seo yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Pasca mengalami kecelakaan, kondisi Yoon Seo mulai membaik dan baru saja menjalani operasi donor mata. Namun, ia harus kembali menerima kenyataan pahit setelah mengetahui jika Tuan Cho tak bisa diselamatkan. Yoon Seo yang belum bisa menerima kenyataan itu mencoba memastikan kebenarannya dengan menyusul ke ruangan jenazah. Dengan mata kepalanya sendiri, ia benar-benar melihat jika asisten pribadinya itu sudah tiada. Dan yang paling menyedihkan, ternyata Tuan Cho adalah orang yang mendonorkan matanya untuk Yoon Seo. Sementara Kim Dan akhirnya mengetahui jika wanita yang dimaksud seniornya adalah Yoon Seo. Dengan perasaan tak percaya, ia hanya bisa melihat wanita itu pergi dari hadapannya dengan tatapan kosong yang penuh kesedihan. Sebelum bertemu di lobi, mereka sebenarnya sudah bertemu di lift dan di ruangan jenazah Tuan Cho. Namun saat itu, ia tak menyadari jika pemilik bangsal 502 adalah Yoon Seo. Merasa tak terima dengan tugas yang diberikan oleh seniornya, Kim Dan protes dan meminta agar diganti dengan tugas yang lain. Baginya, Yoon Seo terlalu troublemaker dan sulit untuk ditaklukkan. Bahkan saking frustasinya, Kim Dan rela diberi tugas lain seperti menguras laut atau memindahkan gunung, asalkan ia tak berurusan dengan si wanita galak. Namun, senior Kim Dan tak menggubris permintaan itu dan malah memintanya untuk segera menyelesaikan misi sebelum batas waktu berakhir. Sementara itu, Yoon Seo yang masih belum percaya dengan kepergian Tuan Cho memilih untuk kabur dari rumah sakit. Ia langsung kembali ke rumahnya.
Ia kemudian mencari DVD rekaman saat masih bersama Tuan Cho dan kedua orang tuanya. Tangis Yeon Seo pecah ketika mengingat semua kenangan indah dengan pria yang sangat ia sayangi. Hingga keesokan harinya, Yeon Seo bahkan belum berpindah dari tempat sebelumnya. Raut wajahnya juga masih sangat terpukul hingga membuat Yumi kesal. Baginya, saat ini sudah tak ada lagi orang yang membiarkannya mengeluh. Selain itu, Yumi juga meminta agar Yeon Seo menghargai pengorbanan Tuan Cho yang sudah mengorbankan mata untuk dirinya. Namun karena sudah mewarisi gen bengal, Yeon Seo malah menyalahkan Tuan Cho yang mendonorkan matanya, padahal ia tak meminta hal itu. 달라고 한 적 없어요. 그럼 다시 도려내던가요? Spontan Yumi langsung tambah naik darah dan sampai membentak majikannya. Seketika tubuh Yeon Seo lemah dan tak bisa berjalan. Menurut keterangan dokter, Yeon Seo menderita trauma psikologis karena terlalu kehilangan orang yang ia cintai. Biasanya, penderita trauma itu akan berhalusinasi jika ia tak sengaja melakukan kegiatan yang sebelumnya dilakukan bersama orang tersayang. 성 트라우마요? 가장 가까운 사람을 잃은 환자들이 많이 겪어요. Sementara itu, identitas pria yang membawa Yeon Seo ke rumah sakit akhirnya terungkap. Pria itu adalah Ji Kang-woo, penata artistik di Swan Lake yang baru. Ia datang untuk merombak semua program yang sudah disusun matang oleh Swan Lake, termasuk mengganti penari utamanya. 이거 터졌어. 긴장 안 합니까? Secara tegas, Kang-woo ingin kembali menggunakan Yeon Seo sebagai penari utama menggantikan Nina. Keputusan sepihak dari pria tersebut jelas ditentang mentah-mentah oleh kakak dan ibu Nina selaku direktur utama perusahaan. Ia menyebut, meskipun Kang-woo berhak merombak posisi penari utama, namun ia harus tetap berkoordinasi dengan direktur utamanya. 다음부턴 이런 돌출 행동 삼갔으면 좋겠네요. Sayangnya, ia tetap yakin pada pendirian dan yakin jika memang Yeon Seo adalah pilihan terbaik untuk kembali menggantikan posisi Nina. Sementara itu di rumah Yeon Seo, Kim Dan sedang melamar pekerjaan sebagai asisten pribadi. Nyalinya mendadak menciut saat ia melihat banyak kandidat yang ditolak mentah-mentah dengan alasan yang sepele. Namun karena sudah kepalang janji, ia akhirnya masuk dan mengikuti sesi wawancara. Sayangnya, ia juga tetap ditolak karena tak sengaja mengucapkan kalimat yang mirip dengan apa yang pernah dikatakan oleh Tuan Cho. Selain itu, Kim Dan justru semakin memperburuk suasana dengan mengkritiknya sebagai orang pemarah dan tak tahu cara berterima kasih. 뭐 기운 쭉 빠져 있을 줄 알았는데 가시 바짝 쓸고. Merasa tak ada harapan, Kim Dan kemudian pulang dengan perasaan marah, kesal, dan kecewa. Namun tiba-tiba ia diikuti oleh Yumi yang memberi kabar jika Kim Dan diterima. Dan malam itu juga, Kim Dan langsung menginap di rumah Yeon Seo menjadi asisten pribadinya. Keesokan harinya, ia mulai menjalankan tugas yang terbilang ribet dan belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia bahkan dilatih karate, olahraga, dan bahkan tak pernah dilakukan oleh malaikat demi menjaga keamanan sang majikan. Kim Dan juga harus ada di dekat Yeon Seo selama 24 jam dan membantunya berjalan. Dari pengalaman baru itu, Kim Dan akhirnya tahu bagaimana perlakuan si majikan itu kepada para pembantunya. Karena selain arogan, ia ternyata juga perfeksionis dan selalu menimpakan kesalahan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Hari itu, Yeon Seo kembali dibuat murka setelah melihat halaman rumahnya yang penuh dengan daun kering. Ia lalu meminta semua pegawainya untuk membersihkan daun itu sampai benar-benar bersih. Namun entah karena apa, Kim Dan malah menyuruh semua anak buah Yeon Seo pergi dan tidak menghiraukan majikannya. 정리 내가 해요. 마지막 한 장의 꼬디까지 내가 싹 치운다고. Pada akhirnya, ia sendiri yang harus membersihkan halaman itu atas perintah Yeon Seo. Hingga malam pun tiba, ia masih membersihkan halaman yang tak kunjung bersih. Dan saat hujan turun dengan deras, sayap Kim Dan tiba-tiba muncul dari balik tubuhnya. Ia yang panik mencoba menghilangkan sayap itu, namun tak kunjung berhasil.
Dan di saat yang tidak tepat, Yeon Seon malah menelpon untuk meminta bantuannya. Karena tak ingin dilihat oleh siapapun, Kim Dan bersembunyi di kamar sementara Yeon Seo masih mencarinya. Namun saat berada di ruang tamu, wanita itu tiba-tiba mengalami gangguan kecemasan. Trauma tentang kejadian di masa lalu pun kembali muncul yang membuatnya tak bisa bergerak dan berbicara. Ia bahkan hampir kejatuhan lampu gantung sebelum akhirnya Kim Dan datang menyelamatkannya. Kim Dan melindungi tubuh Yeon Seo dengan sayap malaikatnya hingga gadis itu kembali selamat dari ambang maut. Kim Dan yang mengetahui jika Yeon Seo mengalami trauma berat segera menggendong wanita itu ke tempat yang aman. Ia tak peduli meskipun kakinya harus terluka karena terkena serpihan kaca yang tersebar di lantai. Sementara Yeon Seo sendiri masih salah tingkah dengan perlakuan Kim Dan kepadanya. Namun itu hanya berlangsung beberapa detik karena setelah itu ia kembali mengumpat dan berkata kasar. Dirinya bahkan menuduh Kim Dan pria cabul yang mengenakan kostum sayap malaikat dan sengaja menggodanya. 믿을 수가 없네. Kim Dan yang tersinggung malah membentak majikannya dan tak terima sayap indahnya dikatakan jelek. Ia lupa jika hal itu akan semakin membuat Yeon Seo benci pada dirinya dan misinya tak mungkin akan berhasil. Dengan tetap menunjukkan sayapnya, ia lalu pergi meninggalkan si wanita arogan itu sendirian. Ia kemudian sadar jika wanita itu tak akan pernah bisa jatuh hati padanya, sekeras apapun ia berusaha. Beberapa saat kemudian sayap Kim Dan perlahan menghilang saat hujan telah berhenti. Namun masalah kembali datang saat Kang Woo tiba-tiba masuk ke dalam rumah Yeon Seo dan dipergoki oleh si malaikat. Dianggap sebagai orang jahat, pria itu langsung digulung habis oleh Kim Dan memicu keributan. Padahal ia datang hanya ingin bertemu dengan Yeon Seo dan memastikan jika kondisinya baik-baik saja. Karena saat berada di luar rumah, ia sebenarnya tahu jika ada orang yang sengaja melempar batu ke kaca rumah Yeon Seo. Kwang Woo kemudian menuduh Kim Dan sebagai pelaku pengrusakan hingga membuat suasana semakin runyam. Yeon Seo yang tak ingin ada perselisihan meminta pria itu agar segera pergi dan tak lagi ikut campur dengan urusannya. Setelah semua kembali tenang, pikiran Yeon Seo justru fokus pada kejadian di mana ia diselamatkan oleh si malaikat. Untuk wanita keras hati seperti dirinya, momen itu memang terasa aneh dan ia merasa denial untuk mengakui jika ia memang salah tingkah. Namun dengan mencoba memberikan salep luka pada Kim Dan sudah menjadi bukti jika Yeon Seo sebenarnya masih memiliki hati yang lembut. Dan malam itu ia akhiri dengan minum teh kamomel pemberian Kim Dan. Keesokan harinya semua petugas reparasi lampu dikumpulkan untuk mencari tahu mengapa lampu gantung bisa pecah. Yeon Seo yang saat itu juga berada di sana meminta semua staf untuk mengaku siapakah dalang di balik peristiwa tersebut. Namun setelah menunggu lama, tak ada satupun yang mau mengakui hingga membuat kepala keamanan memilih mengundurkan diri. Tak cukup sampai di situ, Yeon Seo meminta sekretaris Yumi untuk mendatangkan petugas CCTV ke rumahnya. Hal ini secara tak langsung akan membuka rahasia Kim Dan hingga membuatnya panik kebingungan. Namun, ia masih cukup beruntung karena ternyata rekaman CCTV saat ia mengeluarkan sayap tidak bisa ditampilkan. 왜 이래요? 이거 왜 안 나와요? Petugas yang sebenarnya adalah malaikat seniornya itu mengaku jika ada kesalahan saat kamera merekam sehingga hasilnya tidak ada. Masih soal kejadian lampu gantung yang jatuh, Kang Woo datang ke rumah Yeon Seo dengan membawa detektif. Ia rupanya belum puas dengan keputusan Yeon Seo yang seolah ingin masalah ini tidak ditindaklanjuti. Namun ia sepertinya datang terlambat karena di TKP hampir tak ditemukan adanya bukti kejahatan atau bahkan sisa sayap dari Kim Dan. Penyelidikan itu akhirnya berakhir dengan Kwang Woo mengantarkan Yeon Seo dan Kim Dan ke tempat persemayaman abu orang tua dan Tuan Cho. Hari itu Yeon Seo sengaja datang ke sana untuk melepaskan kerinduan dengan orang yang ia sayangi. Ia juga menceritakan jika hari-harinya menjadi gila setelah Tuan Cho tak ada.
Masih di tempat yang sama, hujan tiba-tiba turun yang membuat Kim Dan panik setengah mati. Dengan alasan mengambil payung, ia malah bersembunyi karena takut orang lain akan melihat sayapnya. Sementara itu Kwang Wo datang menemani Yeon Seo yang saat itu sedang menunggu Kim Dan. Ia masih berusaha mendekati wanita itu meskipun tak pernah mendapatkan sambutan baik darinya. Bahkan ia dengan berani memutar kembali rekaman saat Yeon Seo menari melalui proyektor. Ia melakukan hal tersebut dengan harapan agar Yeon Seo mau menari dan kembali ke Swan Lake. 발레의 신은 동양의 한 소녀를 사랑합니다. Sepulang dari gedung persemayaman abu jenazah, mobil Kwang Woo hampir mengalami kecelakaan hingga membuat Yeon Seo kembali mengalami trauma. Di situ, Kwang Woo mencoba menenangkannya sama seperti yang ia lakukan saat kecelakaan waktu itu. Hingga pada akhirnya, Yeon Seo sadar jika pria tersebut adalah orang yang menelpon ambulan dan membawanya ke rumah sakit. Dari hal itu, sikapnya mulai berubah menjadi lebih lembut dan sopan kepada Kwang Woo. Di lain sisi, kepala pengawas yang sebelumnya mengundurkan diri ternyata adalah orang suruhan dari Nyonya Choi. Ia sengaja ditugaskan untuk mencelakai Yeon Seo dan mengambil dokumen penting milik Tuan Cho. Percakapan antara Nyonya Choi tak sengaja terdengar oleh suaminya sendiri. Namun pria itu tak bisa berbuat apa-apa karena ia terlalu takut dengan istrinya. Keesokan harinya Nyonya Choi masuk ke ruangan kerja Tuan Cho yang berada di rumah Yeon Seo. Ia masuk diam-diam menggunakan kunci duplikat saat si pemilik rumah sedang tak ada. Beberapa saat kemudian Yeon Seo datang dan langsung diberi sambutan meriah oleh paman dan keponakannya. Namun sambutan itu jelas ditanggapi dengan sinis oleh Yeon Seo. Ia bahkan dengan tegas meminta bibi, paman serta sepupunya pergi dari rumahnya. Tanpa Yeon Seo tahu, Nyonya Choi sebenarnya sudah berhasil menemukan berkas yang ia cari. Tindakan arogan yang kembali dilakukan oleh Yeon Seo justru memancing amarah Kim Dan. Ia kesal mengapa wanita itu sama sekali tak memiliki sifat lembut kepada siapapun. Bahkan Nyonya Choi adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Yeon Seo saat ini. 고모님이라며 왜 그러는데? Tak terima dengan perlakuan bawahannya, Yeon Seo langsung menaikkan ritme suaranya dan meminta agar Kim Dan jangan sok tahu. 그만해. Mereka kemudian berdebat panas hingga tak ada satupun yang mau mengalah. Hingga pada akhirnya Kim Dan menyerah dan memilih keluar dari rumah bak neraka itu. Di malam harinya Yumi mengajak Kim Dan bertemu dan minum bersama. Mereka membahas banyak hal hingga membuat malaikat baik itu mabuk berat. Dalam keadaan tak sadar, ia pulang ke rumah Yeon Seo dan meminta maaf pada majikannya. Sesuai permintaan Yumi, ia sampai berlutut dan mengakui kesalahannya. 나라고 생각해. Kim Dan yang masih mabuk berat kemudian memaksa Yeon Seo untuk menari dengannya. Meski awalnya menolak, namun Yeon Seo malah bisa menari dengan lancar seperti sebelum ia sakit. Keduanya pun saling bertatap mata, di mana Kim Dan tiba-tiba tidur di pundak Yeon Seo. Kim Dan yang memutuskan keluar dari rumah Yeon Seo justru menghadapi masalah baru. Akibat meracau saat mabuk, ia harus berurusan dengan polisi dengan tuduhan penipuan, di mana orang yang melaporkannya ternyata adalah Yeon Seo. 가택 진입? Ia sengaja melakukan hal itu setelah mendengar racauan anak buahnya yang berkata jika saat ini ia sedang dalam sebuah misi, yang mana menurut Yeon Seo, misi itu adalah misi jahat seperti akan menghabisinya atau menguras hartanya. Tak hanya itu, Yeon Seo akhirnya juga sadar jika Kim Dan adalah orang yang menemuinya saat di taman, sehingga ia semakin yakin jika pria tersebut memang memiliki niat buruk terhadapnya. Dan tanpa rasa bersalah, Kim Dan justru menjawab jika ia diutus oleh yang di atas, di mana maksudnya adalah Tuhan. 이현석 그게 인생의 목표가 나라고 했던 것. Karena minim bukti, Kim Dan pada akhirnya dibebaskan dari tuduhan dan diperbolehkan pulang. Namun ia yang tak memiliki rumah pada akhirnya memilih pulang ke gereja dan menemui seniornya. 여긴 네 집 아니야. Sayangnya, ia kembali menerima penolakan dan berujung menggelandang tanpa tujuan dan tentunya tanpa uang.
Sementara itu, Kwang Woo mendapat protes dari Dewan Direksi karena ingin menjadikan Yeon Seo penari utama. Bagi mereka, cara ini hanya akan membuang waktu dengan merugikan perusahaan. Namun, Kwang Woo tak peduli dan tetap yakin bisa membawa Yeon Seo kembali, meskipun ia harus mendapat pertentangan dari banyak pihak termasuk Rana dan ibunya. Keesokan harinya, semua asisten Yeon Seo kecuali Yumi kompak mengundurkan diri setelah mengetahui Kim Dan tak bekerja lagi di sana. Sebenarnya itu adalah perintah Yumi agar Yeon Seo merubah keputusannya. Namun alih-alih sadar, ia malah mengiyakan permintaan asistennya dan meminta mereka untuk segera pergi. Ia yang kini tak memiliki asisten akhirnya berjalan seorang diri untuk mengambil anjing kesayangannya yang masih di rumah sakit. Di sana, ia tiba-tiba mendapatkan selamat oleh dokter atas kembalinya ke dunia balet. Mendengar hal tersebut, Yeon Seo langsung pergi menemui Kang Woo yang saat itu sedang melatih balet muridnya termasuk Nana. Yeon Seo bahkan dengan tegas berkata jika Swan Lek harus segera mencari penari pengganti karena ia tak akan kembali selamanya. 파트너 딴 사람 알아봐요. 이 사람이 뭐라고 했는지 몰라도. Di lain sisi, Yeon Seo juga mendapat tekanan dari bibinya agar mau menandatangani perpanjangan surat pemegang kuasa. Ia juga meminta keponakannya itu agar membatalkan kehadirannya pada konferensi pers perusahaan, termasuk rencananya untuk kembali menjadi balerina menggantikan posisi Nana. Namun Yeon Seo yang tak ingin bibinya kembali memimpin perusahaan berkata jika dirinya sudah pulih dan akan datang ke konferensi itu. 심신 건강하면 도장 안 찍어도 되는 거죠? Ia kemudian mencoba untuk latihan berjalan meskipun kembali gagal karena membuatnya frustasi. Dalam kondisi demikian, ia akhirnya sadar jika dirinya masih butuh bantuan orang lain dan salah satunya adalah Kim Dan. 들어오라고 했잖아요. 나 혼자 어떻게 있어 이 큰 집에. Sesuai dengan saran Yumi, ia kemudian mencari si malaikat yang saat itu sedang berada di gereja. Yeon Seo mau menemaninya setelah mengetahui jika orang yang memecahkan kaca rumah dan lampu gantung adalah pengawal di rumahnya. Ia ternyata bersengkongkol dengan Nyonya Choi untuk menjadi mata-mata dan mencelakai Yeon Seo. 그동안 저쪽에 스파이 노릇해온 건 확실해요. Kim Dan yang masih peduli dengan majikannya pada akhirnya mau kembali bekerja untuk Yeon Seo. Namun ia memiliki sebuah syarat yang harus Yeon Seo laksanakan jika dirinya telah berhasil berjalan. Sesuai dengan janjinya, Kim Dan dengan telaten mengajari Yeon Seo berjalan meskipun masih sering gagal. Karena sering bersama, perlahan Kim Dan mulai bisa merubah sikap Yeon Seo meskipun belum sepenuhnya. Tak jarang mereka juga sering terlibat interaksi yang sampai membuat salah tingkah dan seperti ada debaran cinta. 쟤 진짜 나 좋아하면 안 되는데. Siang itu Kim Dan mengajak Yeon Seo ke kuil untuk mendoakan permintaannya karena sudah membantu majikannya. Di kuil itu ternyata ada Kwang Woo yang juga ingin mendoakan mendiang temannya. Namun sebenarnya kedatangan Kwang Woo ke tempat itu adalah hasil kesepakatannya dengan Kim Dan. Mereka rupanya ingin agar Yeon Seo membuat permohonan di sana dan merayunya untuk mau kembali menari. Kim Dan juga sengaja meninggalkan Yeon Seo seorang diri agar ia lebih banyak berinteraksi dengan Kwang Woo. Ia berharap agar keduanya semakin dekat dan mungkin bisa saling jatuh cinta. Karena menurut Kim Dan, Kwang Woo adalah orang yang paling tepat untuk menjadi cinta sejati Yeon Seo. 아가씨 행복을 위해서 하겠다고. Hari berganti, konferensi pers perusahaan Yeon Seo akhirnya digelar. Di sana banyak dihadiri oleh media dan dewan direksi yang sangat menunggu kehadiran Yeon Seo. Namun setelah menunggu cukup lama, si pewaris perusahaan itu belum juga memunculkan batang hidungnya. Di situ, Kwang Woo merasa sangat posesif, sementara Nyonya Choi seperti sudah berada di atas awan. Namun harapannya untuk kembali memegang kursi direktur utama seketika pupus saat melihat Yeon Seo masuk ke ruangan. Ia yang terlihat sehat tanpa kekurangan apapun langsung menjadi pusat perhatian tak terkecuali Nyonya Choi. Dalam pidato penyambutannya, wanita itu bahkan dengan lantang menyebut jika ia akan kembali menari dan memimpin perusahaan. Hal ini jelas membuat bibinya murka dan mengira jika Yeon Seo hanya menipunya. 처음부터 멀쩡했지 너.
Namun Yoon Seo yang tak menggubris perkataan wanita itu memilih untuk melenggang pergi sembari meminta Rana untuk mengurus surat pemindahan kuasa. Di malam harinya Yoon Seo dan Kim Dan minum bersama untuk merayakan kemenangannya. Dan untuk pertama kali, pria itu mendengar ucapan terima kasih dari gadis yang hampir mengisi kehidupannya dengan marah-marah. 고맙다, 김단. Ia bahkan bisa melihat senyum bahagia Yoon Seo yang hampir tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Di momen itu, Kim Dan kemudian membuat permintaan agar Yoon Seo tetap menjadi gadis baik dan tak mudah terpancing emosi. Ia juga ingin agar majikannya itu menjalani kehidupan yang bahagia. 야 꽹가리 이제 맘껏 다녀. Karena terlalu terbawa perasaan, keduanya justru berciuman dan disaksikan oleh Kwang Woo. Ia terlihat sangat cemburu hingga ingatannya tentang seorang gadis yang mirip dengan Yoon Seo kini terulang kembali. Namun yang mengejutkan, Kwang Woo rupanya juga seorang malaikat mirip dengan Kim Dan. Momen romantis Yoon Seo dan Kim Dan harus berakhir saat hujan tiba-tiba turun dengan deras. Kim Dan yang tak boleh terkena hujan langsung melarikan diri meninggalkan Yoon Seo. 미안. Meskipun alasannya jelas, namun tindakan itu malah membuat Yoon Seo tersinggung dan menganggap Kim Dan hanya mempermainkan perasaannya. Tak lama kemudian, Kwon Woo datang dan mengajaknya pulang bersama. 늦었습니다. Karena menaruh hati pada Yoon Seo, perlakuan pria itu memang jauh lebih manis ketimbang Kim Dan. Ia bahkan sangat peduli dengan kesehatan Yoon Seo dan segala persiapan sebelum kembali sebagai penari balet. 앞으로 업무에만 충실하도록 하겠습니다. Keesokan harinya Kim Dan kembali setelah semalaman ia tak pulang ke rumah Yoon Seo. Kedatangannya jelas disambut kemarahan si majikan yang ternyata menunggu Kim Dan semalaman. Namun dengan sikap polosnya, malaikat itu malah meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi kesalahannya. 죄송하다고 전해주세요. Ia lalu menggandeng Yoon Seo menuju ke studio latihan sebelum akhirnya menyinggung soal ciuman mereka. Dengan sangat menyesal, pria itu meminta agar Yoon Seo melupakan kejadian semalam dan menganggap tak pernah ada. 잘못했습니다. 잊어주세요. Sementara itu, Yoon Seo akhirnya kembali berlatih dan menggunakan pakaian baletnya setelah 3 tahun pensiun. Sebagai penari profesional, ia mungkin tak akan kesulitan melakukan hal tersebut. Namun, saat bayang-bayang di masa lalunya kembali muncul, ia seketika menjadi rapuh. Tak hanya itu, perasaannya juga jauh lebih sensitif dan mudah marah. Ia bahkan tak segan untuk membentak Kim Dan yang saat itu mencoba menolongnya. 손 떼라고 이 변태 오락 말고 사인 사기꾼아! Di kantornya, Rana sedang melakukan presentasi terkait kredibilitas perusahaan pasca kembalinya Yoon Seo. Nyonya Choi yang masih menjabat sebagai direktur utama tampak menggebu-gebu membicarakan soal investasi pihak asing kepada perusahaannya. Sayangnya, antusias Nyonya Choi tak dianggap oleh anggota rapat dan malah menanyakan kapankah ia dan putrinya akan lengser. Karena menurut kabar, Yoon Seo juga akan segera mengambil alih perusahaan dan mendepak Nyonya Choi. 언제까지신가요? 네? Wanita gila harta itu lalu membantah semua rumor dan memastikan jika posisinya tak akan pernah terganti. Ia yakin jika Yoon Seo belum bisa memimpin perusahaan karena kondisi kesehatan dan kejiwaannya yang belum baik. Nyonya Choi lalu meminta agar semua anggota rapat untuk membuktikan sehat dan tidaknya Yoon Seo saat ia tampil di acara Malam Fantasia. 판타지아 나잇 반길까요? Di studio latihannya, Kim Dan dibuat salah tingkah karena ia dijadikan bahan peraga oleh Yoon Seo. Namun karena tak bisa menahan degup jantungnya, Kim Dan malah mengacaukan konsentrasi hingga membuat majikannya marah. 잠깐만요. Tak lama kemudian, Kwon Woo datang untuk melihat progres latihan serta memberitahu jika Malam Fantasia akan digelar 2 minggu lagi. Oleh karenanya, ia ingin memastikan siap dan tidaknya fisik Yoon Seo dengan durasi latihan yang cukup singkat.
Selain itu, Kwon Woo sebenarnya juga ingin mengajak Kim Dan berbicara empat mata soal kedekatannya dengan Yoon Seon. Karena setelah menyaksikan keduanya berciuman, ia yakin jika Kim Dan hanya ingin memanfaatkan gadis itu. Terlebih Kim Dan saat ini juga dianggap sudah mengingkari janji untuk membuat Yoon Seon dekat dengan Kwon Woo. 떠볼 생각이었던 건가? 도와주겠다 어쩐다 안심시켜놓고 뒤로 호박씩 간 거야? Pria itu kemudian menyimpulkan jika bukan harta, maka alasan Kim Dan mendekati Yoon Seo adalah karena memiliki perasaan kepadanya. Tak percaya jika ia menyukai Yoon Seon, Kim Dan pergi menemui malaikat seniornya di gereja. Ia kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya dengan Yoon Seon, mulai dari ciuman hingga hati yang berdebar saat mereka saling bertatapan. 제 생각엔 그 육체 때문인 것 같거든요. Malaikat senior yang tahu jika Kim Dan mulai jatuh cinta dengan manusia kemudian menceritakan tentang seorang malaikat seni yang mana adalah Kwon Woo. Awalnya ia ditugaskan untuk menjadi sumber inspirasi bagi seorang seniman. Namun suatu hari ia malah jatuh cinta dengan seorang wanita yang wajahnya mirip dengan Yoon Seon. Mereka kemudian mengikat janji hidup semati dan mencoba untuk melawan takdir Tuhan. You can become a human with this. Entah apa yang terjadi, namun yang jelas malaikat tak boleh jatuh cinta dengan manusia karena itu bentuk kesombongan. Lalu, jika hal tersebut terjadi pada Kim Dan, maka bukan tidak mungkin ia akan melebur menjadi abu karena tujuan utamanya adalah bukan untuk jatuh cinta, melainkan mencarikan cinta sejati bagi Yoon Seon. Setelah memutuskan untuk kembali menari, Yoon Seon memang giat berlatih sepanjang hari dari pagi hingga malam menjelang. Sayangnya, ia menjadi kurang peduli dengan kesehatan dan terlalu memaksakan diri. Seperti yang terjadi pada siang itu, Kim Dan melihat kaki Yoon Seon berdarah lalu memintanya untuk berhenti. Namun dengan sikap keras kepalanya, gadis itu menolak dan menganggap jika itu adalah hal yang biasa. Ia juga meminta agar Kim Dan jangan peduli kepadanya karena dirinya tak suka diberi perhatian. Yoon Seon lalu menyinggung sikap dan perhatian Kim Dan yang dianggapnya sebagai bentuk cinta. 걱정하지 마. 위해주지 마. 나는 Namun pria itu dengan tegas menyangkal dan tak mengakui jika ia memang menyukai Yoon Seon. Hal itu tentu membuat si gadis semakin yakin jika ia memang tak pantas untuk dicintai. 1 minggu sebelum pentas malam Fantasia, Kwon Woo mengajak Yoon Seon ke tempat yang cukup bersejarah untuknya. Tempat itu rupanya berada di tepi pulau dan pernah ia jadikan sebagai tempat latihan balet sebelum Yoon Seon berangkat ke Rusia. 여기 기억나요? Kwon Woo tahu tempat itu karena sebenarnya ia telah diberi bocoran oleh Kim Dan yang diam-diam juga berada di sana. Ia bahkan adalah orang yang mendekor panggung untuk menyambut kedatangan Yoon Seon. Gadis itu kemudian menceritakan jika dulu ia pernah bertemu dengan anak laki-laki yang sekaligus menjadi penonton pertamanya. Dan untuk mengenang momen tersebut, ia memberanikan diri untuk menari seperti yang dulu pernah dirinya lakukan. Kim Dan yang melihat tarian Yoon Seon secara tak langsung tak bisa menyembunyikan perasaannya. Ia merasa bahagia karena pada akhirnya hampir bisa menyelesaikan misinya. Namun saat melihat Kwon Woo memeluk Yoon Seon, Kim Dan merasakan hatinya penuh sesak karena rasa cemburu. Secara tak sengaja, Kim Dan muncul dari persembunyiannya hingga membuat momen romantis antara Kwon Woo dan Yoon Seon berantakan. Alhasil, ia mendapat amukan dari majikannya yang menuduh jika si malaikat itu sengaja memata-matainya. 하지 마. 짜증나니까. Di malam harinya, Kim Dan bermimpi melihat anak kecil yang pernah bertemu dengan Yoon Seon jatuh ke sungai. Anak kecil itu sepertinya sedang dikejar seseorang karena terlihat sangat ketakutan. Masih dalam keadaan setengah sadar, Kim Dan mendapat panggilan darurat dari majikannya. Gadis itu rupanya ingin tahu mengapa sekretarisnya paham tentang pulau yang pernah ia datangi dulu. Dengan tatapan polos tanpa dosa, ia memberikan sebuah foto saat Yoon Seon berada di tempat itu, yang mana menurut si malaikat, majikannya terlihat sangat cantik dengan senyuman yang manis, di mana secara tak langsung hal itu membuat Yoon Seon salah tingkah. 너 이쁘다는 소리 좀 그만해. 누구 놀려? Di lain sisi, Kwon Woo mengunjungi kuil tempat penyimpanan abu jenazah Choi Seol Hui
Ia adalah kekasih Kwon Woo yang wajahnya sangat mirip dengan Yoon Seon. Seperti yang diceritakan malaikat senior Kim Dan, hubungan keduanya berakhir tragis setelah Kwon Woo memutuskan untuk melawan kodratnya. Namun setelah 15 tahun berlalu, ia bertemu dengan Yoon Seon yang dianggapnya sebagai reinkarnasi Choi Sel-hui. Dari situlah ia sangat terobsesi untuk menjadikan Yoon Seon sebagai wanitanya. Singkat cerita, acara malam fantasia pun digelar, di mana Yoon Seon berada dalam satu meja dengan investor Jepang mesum yang terus berusaha merayunya. Pria itu bahkan meminta Yoon Seon menari di hadapannya dengan tujuan pelecehan. 연사살. Di lain sisi, Kim Dan yang sedang dalam misi menjaga keselamatan Yoon Seon tak sengaja bertemu dengan pria misterius di dekat kapal pesiar. Sayangnya, ia tak cukup bukti untuk menangkap pria itu meskipun sebenarnya ia adalah seseorang yang patut dicurigai. Sementara itu di dalam kapal, seorang waiter sedang warawiri menyajikan makanan untuk para tamu. Dalam kesempatan itu, Nyonya Choi membisikkan sesuatu kepada salah satu waiters dan sepertinya merencanakan niat jahat. Beruntungnya, Kim Dan dengan sigap menggagalkan rencana tersebut meskipun sempat membuat kekacauan dan diusir dari ruangan. Belum mau menyerah, Nyonya Choi lalu meminta sekretarisnya untuk mengantarkan minuman yang sudah diberi obat tidur ke atas meja Yoon Seon. Sayangnya, rencana itu juga kembali gagal karena suami Nyonya Choi melarangnya. Karena semua rencananya berantakan, giliran Nara yang bertindak untuk membuat Yoon Seon sial di malam itu. Tanpa sepengetahuan ibunya, ia menyuruh pria yang sebelumnya bertemu dengan Kim Dan di dek kapal untuk memberikan buah ke meja Yoon Seon. Di mana setelah buah itu dimakan, Yoon Seon kehilangan kesadaran dan meracau tak jelas. Ia bahkan menumpahkan segala kekesalannya pada investor Jepang yang sebelumnya melecehkan dirinya dan penari balet lain. Dalam keadaan tak sadar, ia berusaha menari sampai pada akhirnya hampir terjatuh ke laut. Beruntungnya ada Kim Dan yang sigap melindungi Yoon Seon dan membawanya pulang ke rumah. Acara pun berakhir di mana Nyonya Choi dan putrinya terlihat puas karena rencananya berhasil. Akibat dari peristiwa semalam, Kwon Woo mendapat kritikan dari direksi perusahaan yang kecewa dengan sikap Yoon Seon. Mereka menuntut untuk tidak menampilkan Yoon Seon sebelum wanita itu benar-benar sehat. Salah satu direksi bahkan sempat beradu argumen dengan Kwon Woo hingga pada akhirnya memilih untuk mengundurkan diri sebagai sponsor Fantasia. 아니, 지금 우리한테 돈 쓸 기회 놓치지 말란 거야? Tak hanya itu, sponsor tim balerina asuhan Kwon Woo juga mogok latihan karena pelatihnya itu tetap memaksa untuk membawa Yoon Seon. Mereka takut jika wanita yang dianggapnya gila itu tiba-tiba mengamuk dan mencelakainya. Namun permintaan mereka sama sekali tak digubris oleh Kwon Woo. Ia bahkan mengkritik pedas dan membandingkan Yoon Seon dengan timnya. Hal itu jelas membuat Nana yang menaruh hati pada Kwon Woo merasa sangat kecewa. 춤을 춰놓고 인정? 납득! Merasa ada yang janggal, Kim Dan datang ke kantor Fantasia dan meminta agar Nara membantunya dalam menyelidiki kasus Yoon Seon. Namun karena si anak Nyonya Choi itu adalah pelakunya, dengan tegas ia menolak dan berdalih perusahaan tak bisa asal memberikan wewenang. Sementara saat akan pulang, Kim Dan bertemu dengan pria misterius yang sempat ada di dek kapal. Namun saat berusaha dikejar, pria itu menghilang yang ternyata disembunyikan oleh Nara. Mereka yang bersengkongkol bahkan berencana untuk menghabisi Kim Dan karena berusaha melindungi Yoon Seon. Di tengah berbagai penolakan yang mengarah kepadanya, Yoon Seon semakin ditekan oleh Nyonya Choi agar mau memperpanjang kuasa. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dan investor yang kecewa dengan sikap Yoon Seon. Wanita itu kemudian diberi waktu 12 jam untuk menyetujuinya atau menghancurkan semuanya. Malam harinya setelah bibinya datang ke rumah, Yoon Seon masih pergi minum dan masih setia ditemani oleh Kim Dan. Dalam keadaan mabuk, Kim Dan begitu prihatin melihat keadaan majikannya hingga memintanya untuk berhenti menari di Fantasia. 꼭 지키려고 했는데
Jika Yonseon butuh penonton, maka Kim Dan dengan siap untuk menjadi penonton setia dari setiap penampilannya. Yonseon yang masih dalam keadaan mabuk menyetujui permintaan Kim Dan. Di hadapan pria itu, ia menari balet meskipun pada akhirnya kehilangan keseimbangan dan kembali ditolong oleh Kim Dan. Saat perjalanan pulang, Yonseon mengungkapkan keresahannya tentang Kim Dan yang tak bisa menyukainya. Padahal pria itu selalu ada untuknya dan selalu membuat Yonseon salah tingkah karena menyebutnya gadis cantik. Namun kenapa Kim Dan tak bisa menyukainya? Padahal bukan tak bisa menyukainya, Kim Dan memang sudah kepalang janji untuk tak pernah jatuh cinta kepada manusia. 널 좋아하면 안 돼. Ia juga tak bisa selamanya berada di sisi wanita itu, karena jika tugasnya sudah selesai, maka ia harus segera pergi ke surga. Setelah mengantar Yonseon pulang, Kim Dan tiba-tiba diserang oleh Kwon Woo. Pria itu kecewa karena Kim Dan justru meminta Yonseon berhenti menari. Dengan nada marah, ia meminta agar Kim Dan segera menjauh dari kehidupan majikannya, atau Kwon Woo akan menghabisinya. 이거 나요. 놓고야지. 도망가려고. Di waktu yang bersamaan, hujan turun yang membuat Kim Dan harus segera kabur. Sayangnya, ia dan Kwon Yu justru terjatuh ke sungai dan Kim Dan tenggelam. Kim Dan yang terjun ke sungai akhirnya bisa diselamatkan oleh tim SAR dan keadaannya baik-baik saja. Sementara Kang Woo sepertinya sudah berhasil diselamatkan, namun ia sudah lebih dulu melarikan diri. Mereka kemudian bertemu di rumah sakit di mana Kang Woo kembali mengingatkan agar pria itu pergi dari kehidupan Yonseon, karena jika ia terus muncul dan bahkan menyuruh Yonseon berhenti menari, maka Kang Woo akan menghabisinya. 무용수한테 춤을 뺏는 건 목숨을 뺏는 거나 마찬가지니까. Dan secara tak sengaja, malam itu Kim Dan malah mengakui jika dirinya memang menyukai Yonseon, di mana pengakuan tersebut jelas membuat Kang Woo dan malaikat senior yang mendengarnya merasa frustasi. Sementara itu Yonseon kembali muncul di hadapan direksi perusahaan pasca kejadian di malam Fantasia. Di luar dugaan, ia yang sebelumnya arogan dan sombong malah dengan sukarela meminta maaf atas kesalahan yang ia perbuat. 죄송합니다. Meskipun mendapat banyak penolakan hingga dianggap gila, ia tetap akan mengambil alih perusahaan. Yonseon bahkan dengan berani berkata jika dirinya bakal menjadi penari utama di Swan Lake. Di lain sisi, murid Kang Woo melakukan unjuk rasa untuk menuntut pembantalan Yonseon sebagai anggota Swan Lake. Selain itu, mereka juga meminta agar pelatihnya tersebut tidak bertindak otoriter terhadap semua murid. Namun, Kang Woo tak mau menggubris dan malah mengancam akan memecat mereka semua. Sementara Yonseon yang sedang merubah citra buruknya datang ke acara layanan gratis yang diikuti oleh balerina di perusahaannya. Meskipun kehadirannya tidak disambut dengan baik, namun ia tetap berusaha mendekati mereka dan membantu pekerjaan di yayasan itu. Awalnya, Yonseon yang tak pernah memegang pekerjaan rumah memang terlihat sedikit kikuk. Ia bahkan menerima perlakuan buruk dari salah satu lansia, namun berusaha tetap menerimanya. Hingga pada akhirnya, wanita itu mulai terbiasa dengan semua anggota yayasan, termasuk teman-temannya. Hingga hari berikutnya, Yonseon masih bersedia hadir ke yayasan panti jompo untuk memberikan pelayanan gratis. Saat sedang beres-beres, tiba-tiba ada seorang lansia yang panik mencari suaminya. Lansia yang tak bisa melihat itu coba ditenangkan oleh Yonseon, namun tanpa sengaja, si wanita tua itu malah menyenggol lilin hingga menyebabkan kebakaran. Semua penghuni panti kemudian lari ketakutan, termasuk Yonseon dan tim balerina. Beruntungnya, Kim Dan yang saat itu ada di sana berhasil memadamkan api hingga keadaan menjadi kondusif. 어떻게 된 거예요? Sayangnya niat baik Yonseon kembali tak dihargai oleh anggota tim lainnya. Mereka malah menganggap Yonseon sebagai penyebab kebakaran hingga memintanya untuk pergi dari tempat itu. Namun, si gadis galak yang biasanya marah justru meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya. Keesokan harinya, Kang Woo diminta Yonseon untuk datang ke panti. Di depan semua tim, ia ingin memberikan usulan untuk memilih penari utama balet Giselle.
Semua tim berhak mengikuti audisi termasuk menentukan mana yang benar-benar terbaik dan layak menjadi penari utama. Yeonseon ingin mereka berkompetisi secara sehat sehingga tak menimbulkan iri satu sama lain. 나한테 판타지 아니거든요. Namun, Kang Woo sepertinya tak setuju dengan hal itu. Ia ingin hanya Yeonseon yang menjadi penari utama karena ia memang sangat layak. Akan tetapi, gadis itu tetap pada pilihannya yang membuat Kang Woo akhirnya tak bisa berkata-kata. Dan di momen itulah, ia justru melihat keanehan di tangan Kim Dan, yang mana bekas luka di tangan malaikat tersebut kini sudah menghilang dan tidak membekas sama sekali. Padahal kecelakaan baru terjadi beberapa hari yang lalu. Untuk membuktikan kecurigaannya, di malam itu ia mengikuti Kim Dan ke supermarket untuk berbelanja. Ia terlihat membeli beberapa bahan makanan untuk dimasak bersama Yeonseon nanti malam. Namun di tengah memilih bahan masakan, ia dihampiri wanita aneh yang ternyata adalah jelmaan malaikat senior. Malaikat itu rupanya ingin anak buahnya mengaku jika ia mulai menyukai Yeonseon. 아닌 놈이 왜 이러고 있어? Ini terbukti dari perhatian Kim Dan beberapa hari ini yang membuat si malaikat senior merasa curiga. Akan tetapi, Kim Dan dengan tegas membantah jika ia menyukai Yeonseon. Ia sadar dengan misinya hanya untuk membuat si wanita itu menemukan cinta sejati, bukan malah menjadikannya kekasihnya. Dan tanpa sengaja, pembicaraan itu rupanya didengar oleh Kang Woo yang juga seorang malaikat. Namun saat akan menghampiri si malaikat senior, ia malah kehilangan jejak. Di malam harinya Kim Dan kembali bermimpi soal anak kecil yang terjatuh ke laut dan sempat ditolong oleh Yeonseon. Karena penasaran, ia menanyakan kepada malaikat senior tentang mimpinya dan sebuah jawaban apakah manusia yang meninggal bisa menjadi malaikat. 인간이 천사가 될 수 있어요? Namun, alih-alih mendapat jawaban, ia malah dibawa ke panti jompo di mana ada seorang kakek dan nenek yang sebelumnya dibantu oleh Yeonseon. Saat melihat malaikat senior, suami dari nenek itu terlihat ketakutan dan mencoba untuk kabur. Ternyata, ia adalah malaikat yang mencoba mengikuti janjinya dan tinggal dengan manusia biasa. Karena terus mengingkari janji, malaikat itu pun akan segera dimusnahkan untuk dijadikan abu. Namun sebelum pergi, pria itu meminta waktu untuk berpamitan dengan sang istri dan mengucapkan selamat tinggal. Sebelum akhirnya ia benar-benar lenyap dan meninggalkan luka di hati istrinya. Melihat kenyataan tersebut, Kim Dan pun terbayang pada Yeonseon saat nanti dirinya menghilang. Ia kemudian pulang menemui Yeonseon dan berkata jika dirinya akan mengundurkan diri dan pergi dari hadapannya. Kim Dan sengaja melakukan hal ini agar tak melihat kesedihan dari gadis itu saat melihatnya musnah. 진짜 중요한 말이에요. Yeonseon yang terbawa perasaan menjadi sangat kecewa mendengar keputusan Kim Dan. Terlebih, ia pergi dengan alasan yang tak masuk akal dan terkesan dibuat-buat. Padahal, baru kemarin ia mendengar sendiri bahwa Kim Dan sebenarnya menyukainya. Sayangnya, Kim Dan malah mengaku jika di malam itu ia mabuk sehingga apa yang diucapkannya hanyalah bualan. 좋아하는 감정. Tak terima dengan semua perlakuan sekretarisnya, Yeonseon kembali ke setelan awal. Dengan amarah yang meledak, ia langsung mengusir Kim Dan memintanya untuk tidak lagi muncul di hadapannya. 지금 당장 집 싸서 나가! Sementara itu, Kang Woo yang tahu jika Kim Dan keluar dari rumah Yeonseon berusaha untuk mencarinya ke gereja. Di sana, ia hampir bertemu dengan Kim Dan, namun dihalangi oleh malaikat senior yang menyamar sebagai seorang pastor. Ia mencoba menghalangi Kang Woo yang sepertinya sadar jika Kim Dan dan si pastor bukanlah manusia. Namun bukannya takut, ia malah menantang dan hampir mencelakai si pastor. Hingga malaikat itu berkata jika Kang Woo bukanlah manusia biasa. 형제님의 마음은 잘 받아놓겠습니다. Setelah kepergian sekretarisnya, Yeonseon mulai fokus berlatih balet dan didampingi oleh Kang Woo. Namun ia malah kembali mendapat sambutan kurang baik dari teman-temannya, termasuk bibi dan sepupunya.
Nyonya Choi bahkan membuat pengumuman jika selama audisi Kang Woo tak diperbolehkan menjadi juri. Hal ini rupanya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan karena si pelatih selalu terlihat mengistimewakan Yoon Seon. 공명정대 할 수가 없는 상황이잖아. Sementara Kang Woo yang merasa ini adalah tanggung jawabnya, mengusulkan agar Nyonya Choi dan putrinya juga tak boleh ikut campur dalam audisi itu. Ia justru ingin semua tim menjadi juri agar adil dan benar-benar menilai dari segi kualitas. Di lain tempat, orang suruhan Runa merampas berkas yang dibawa oleh sekretaris Nyonya Choi. Padahal berkas itu berisi barang bukti tentang kecurangan terkait donasi kornea Yoon Seon yang akan diberikan kepada Yumi. Karena merasa sangat ketakutan, ia kemudian membatalkan rencananya untuk membantu Yumi. 감시하고 있는 게 분명해요. 나를 가만두지 않을 거라고요. 실장님! Sementara itu, Nyonya Choi sedang menyelinap masuk ke kamar Runa untuk mencari berkas yang baru saja dirampas putrinya. Sayangnya, si pemilik kamar keburu datang hingga aksi Nyonya Choi kembali gagal. Wanita itu kemudian mengajak putrinya untuk minum sembari mengobrol bersama. Dalam obrolan itu, ia memuji kebaikan putrinya yang rela mengorbankan seluruh hidup untuk perusahaan dan Nina. Namun di balik segala pujiannya, Nyonya Choi mulai curiga jika Runa adalah orang yang menginginkan Yoon Seon celaka. Wanita itu bahkan yakin jika kecelakaan yang dialami oleh Yoon Seon dan Tuan Choi adalah ulah Runa. 영선을 죽이려고 한 게. Setelah pulang dari latihan, Yoon Seon mencari Kim Dan ke gereja dan bertemu pastor alias malaikat senior. Ia rupanya ingin tahu kemanakah asistennya pergi dan bagaimana latar belakang kehidupan pria itu sebenarnya. Sayangnya, pastor tak mau memberitahu fakta yang sebenarnya dan menyarankan agar Yoon Seon tak lagi mencari Kim Dan. 찾지 마세요. Wanita itu kemudian pulang dan ternyata sudah ada Kang Woo yang menunggunya di luar gereja. Atas permintaan Kang Woo, mereka pergi minum berdua dan membicarakan banyak hal, salah satunya tentang balet. Kang Woo rupanya ingin Yoon Seon fokus pada latihan dan jangan terlalu memikirkan hal yang tak penting, karena baginya Kim Dan hanyalah pria penipu yang berusaha menghancurkan karirnya. 오늘까지만 해요. 흔들리는 거 미련 떠는 거. Tak terima dengan tuduhan Kang Woo, Yoon Seon mengatakan jika sekretarisnya adalah pria baik dan jujur. Ia juga menegaskan jika kepergian Kim Dan tak akan berpengaruh pada performa tarinya. Yoon Seon juga berjanji akan fokus latihan dan tak akan membuat Kang Woo kecewa. Yoon Seon yang frustasi kemudian pergi ke tempat pertama kali ia dan Kim Dan bertemu, yakni di sebuah taman. Di sana ia menumpahkan segala kesedihan dan mengakui jika dirinya sangat membutuhkan Kim Dan. 김단, 어딨어? Kim Dan yang sejak tadi mendengar apa yang dikatakan Yoon Seon akhirnya muncul di hadapan wanita itu. Namun kedatangannya kali ini bukanlah untuk memperbaiki keadaan, melainkan membuat semakin runyam. Puncaknya, Yoon Seon menyerah dan memilih untuk meninggalkan Kim Dan lebih dulu. Ia ingin pria itu merasakan bagaimana rasanya sakit ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai. 내가 갈 거야. Saat menunggu nenek kenalannya, Kim Dan kembali bermimpi tentang anak kecil yang selalu bersama dengan Yoon Seon. Seperti sebelumnya, mimpi itu benar-benar terasa nyata dan seolah Kim Dan pernah mengalaminya. Namun, ia belum terlalu memikirkan mimpi tersebut dan memilih mencari nenek yang mendadak menghilang dari bangsal. Setelah dicari kemana-mana, ternyata ia sedang berada di taman untuk mencari suaminya. Saat Kim Dan datang, si nenek menganggap jika ia adalah suaminya. Wanita tua itu kemudian minta diajak ke ladang alang-alang. 아우 정말 신뚱방뚱하네. Di sana ia bercerita tentang sang suami yang ternyata adalah seorang malaikat. Wanita itu juga menceritakan jika ia sangat menyayangi suaminya meskipun saat ini telah musnah. Sebelum kematiannya, ia mengucapkan terima kasih pada Kim Dan karena terus membantunya hingga hari ini. 후회하지 않아요. Setelah mengurus abu jenazah si nenek, Kim Dan lalu pergi ke rumah yang sering ada di dalam mimpinya. Dan setelah seharian mencari, pada akhirnya ia menemukan rumah itu namun sudah kosong tak berpenghuni.
Di sana, Kim Dan kembali bermimpi melihat si anak laki-laki yang sedang dipukuli oleh ayahnya. Kali ini, ia benar-benar seperti merasakan jika kejadian itu pernah terjadi pada dirinya. Bahkan, ia juga ingat betul dengan hal yang berkaitan dengan kejadian di malam itu, termasuk kotak hadiah yang diberikan Yoon Seon, di mana kotak yang disimpan dalam gentong itu masih berada di sana setelah puluhan tahun berlalu. Kim Dan lalu membuka isi dari kotak itu dan perlahan semua memorinya kembali. Sesuai dengan dugaannya, ia adalah si anak kecil yang berteman dengan Yoon Seon. Namun saat Yoon Seon pergi, ia mengalami sebuah insiden yang membuatnya meninggal dunia. 죽고 싶지 않았어. Kim Dan lalu pergi mencari lokasi tempat ia meninggal, di mana sudah ada Yoon Seon di sana. Ia kemudian mengingat jika nama asli Kim Dan adalah Song Woo. Kang Woo kecewa karena Yoon Seon tak mengikuti arahannya. Ia menuduh jika semua ini karena wanita itu terlalu memikirkan Kim Dan yang jelas-jelas telah mengabaikannya. Namun Yoon Seon mengira sikap berlebihan dari Kang Woo adalah karena ia masih teringat dengan Sol Hui, gadis balerina yang mirip dengannya. Dan meskipun benar, Kang Woo tak mau mengakui hal tersebut dan menganggap jika Sol Hui tak ada hubungannya dengan Yoon Seon. 쓸데없는 소리 하지 말아요. 작품과 아무 상관없는 얘기니까. Sementara itu Yoon Seon datang ke pulau di mana ia dan Song Woo pertama kali bertemu. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Kim Dan yang saat itu sadar jika dirinya adalah teman kecil Yoon Seo. Namun, ia belum mau jujur dan memilih membiarkan wanita itu pergi tanpa mengejarnya. Sama seperti Kim Dan, kedatangan Yoon Seon ke tempat itu adalah untuk mencari teman masa kecilnya. Pertemanan keduanya berawal dari Yoon Seon yang mencoba menolong Song Woo dari percobaan bundir. Dari situlah keduanya menjadi semakin akrab dan sering bermain bersama. Namun suatu hari, Yoon Seon harus pergi meninggalkan desa itu dan pindah ke luar negeri. Meskipun berat, namun keduanya berjanji untuk saling bertemu. 너를 보고 너를 만나서. Sayangnya, hingga hari ini, Yoon Seon tak pernah lagi bertemu dengan Song Woo yang dikabarkan sudah meninggal akibat mengakhiri hidup. Mendengar hal tersebut, Yoon Seon langsung syok dan tak percaya. Ia merasa sangat bersalah karena tak menyadari apa yang dirasakan sahabatnya saat itu. Dengan perasaan hancur, ia kemudian datang ke ladang bunga dan menangis di sana. 너 왜 없어, 유성우? Beberapa saat kemudian, Kim Dan alias Song Woo datang untuk menenangkan Yoon Seon dan mendengarkan semua tangisan dari wanita itu. Keduanya lalu pergi ke tepi pantai untuk mengucapkan selamat tinggal. Bagi Kim Dan, kematian Song Woo adalah sebagian dari takdir dan ia tak boleh menyesalinya. 자책하지 마. Setelahnya keduanya berpisah, di mana Kim Dan meminta agar Yoon Seon menunggunya. Ia berjanji akan kembali secepat mungkin setelah semua urusannya selesai. Kang Woo yang bersikeras mencari Yoon Seon pada akhirnya menemukan tempat yang didatangi gadis itu. Merasa sangat khawatir, ia lalu memeluk Yoon Seon hingga membuat si wanita tak nyaman. Bahkan dengan berani, Kang Woo meminta agar Yoon Seon segera melupakan Kim Dan mengandalkannya. 매번 도망치는 남자한테 미련 그만 떨라고요. Yoon Seon yang tak mengerti dengan maksud Kang Woo memintanya untuk berhenti dan mengerti batasan. Karena bagaimanapun, ia bukanlah siapa-siapa, melainkan hanya pelatih dan rekan kerja. Namun, meski sudah diperingatkan oleh Yoon Seon, pria itu tak mau mengurungkan niatannya. Ia tetap yakin dengan pendiriannya, yakni membuat si balerina itu jatuh hati kepadanya. 다신 없을 거라는 약속은 못하겠습니다. Di lain tempat, Nyonya Choi masih mengumpulkan data diri dari semua penari balet di perusahaannya. Ia mengaku akan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dan agar lebih mengenal latar belakang para penari. Karena kinerja sekretarisnya bagus, ia kemudian memberikan uang pada Tuan Park dan memintanya liburan ke luar negeri untuk menemui anaknya. Sayangnya, permintaan itu malah dianggap sebagai cara menghilangkan jejak kejahatan, seperti yang pernah dilakukan Nyonya Choi kepada rekannya yang bernama Moon Ji-woo. Tuan Park kemudian pergi meninggalkan ruangan dan meminta agar Nyonya Choi jangan lagi mengancamnya. 더 건드리지 마세요, 진짜! 진짜!
Keesokan harinya, Runa diperintahkan ibunya untuk mendekati 3 penari yang paling berpengaruh di Swan Lake. Ia ingin menggunakan mereka sebagai alat agar bisa meraih banyak suara untuk Nina. Dan jika ini berhasil, maka putri bungsunya tak perlu repot-repot bersaing karena ia pasti akan menang. 한 명 한 명 전부 다요? Sementara itu, Kim Dan mendatangi sebuah panti jompo di mana itu adalah tempat ayahnya dirawat. Pria yang menyiksa Kim Dan sejak kecil itu kini sekarat karena penyakit bawaan. Namun, ia masih mengenali putranya dan hanya bisa mengucapkan kata maaf. Hal itu pun membuat hati Kim Dan yang tadinya penuh dendam kini berubah menjadi penyesalan. Ia kemudian meninggalkan sang ayah yang pada akhirnya meninggal setelah Kim Dan pergi. Di luar bangsal ia bertemu dengan malaikat senior dan memberitahu jika sang ayah saat ini sudah bertaubat. Sejak putranya meninggal, pria itu berusaha menebus kesalahannya dengan bekerja keras untuk menghasilkan uang, di mana uang tersebut ia sumbangkan untuk yayasan anak-anak dan lansia. Selain itu, ayah Kim Dan juga mengabdikan sisa hidupnya di panti jompo hingga ia sakit seperti saat ini. Namun karena si malaikat yang sudah terlanjur benci dengan sang ayah, ia tak mau menghiraukannya. Ia justru memilih pergi dan minum alkohol di sebuah bar. Di sana ia didatangi oleh Kang Woo yang ternyata sudah mengetahui jika Kim Dan adalah malaikat dan mengerti apakah misinya mendekati Yoon Seon. Oleh karenanya, ia meminta agar Kim Dan segera pergi ke surga karena misinya sudah usai. 아니야, 됐어. 그냥 다신 나타나지 마. Di lain tempat, ayah Nina sedang meminta agar sekretaris Park tidak membocorkan rahasia istrinya kepada Yumi. Ia ingin agar Nina lolos audisi karena hanya itulah satu-satunya jalan. Setelahnya, ia tak akan lagi ikut campur dan bersedia untuk menanggung semua dosanya. 제발 한 번만 살려주면 안 되니? Di waktu yang bersamaan, Yumi bertemu dengan pria misterius yang ia kira adalah mantan staf di Fantasia, Moon Ji-woo. Namun setelah pria itu membuka maskernya, ternyata itu adalah Tuan Cho. Kim Dan diam-diam masuk ke rumah Kang Woo. Di dalam rumah itu ia menemukan foto silsilah keluarga Yoon Seon dan orang terdekatnya. Selain itu, ia juga menemukan sebuah fakta jika Kang Woo memiliki kekasih yang wajahnya mirip dengan Yoon Seon, sehingga bisa disimpulkan alasan Kang Woo terobsesi dengan majikannya adalah karena gadis tersebut. Kang Woo yang saat itu sudah berada di rumahnya lantas menanyakan maksud kedatangan Kim Dan. Si malaikat itu pun kemudian mengaku jika tulang rusuk Yoon Seon bukanlah Kang Woo. Ia adalah orang yang licik dan memanfaatkan Yoon Seon sebagai objeknya. 탈락이야 당신. Kim Dan lalu datang ke rumah Yoon Seon dan melihat gadis itu sedang menunggunya. Dengan tulus, ia meminta maaf karena membuat Yoon Seon lama menunggunya. Tak ingin lagi menutupi isi hatinya, ia kemudian mengungkapkan perasaannya pada Yoon Seon dan diakhiri dengan sebuah ciuman manis. Berawal dari saling mengungkapkan perasaan hingga ciuman pada malam itu memastikan jika Yoon Seon dan si malaikat tampan resmi berkencan. Hari-hari mereka berubah menjadi lebih indah dan Yoon Seon seperti mendapat kehidupannya lagi. Namun keduanya belum mau jujur di hadapan sekretaris Yumi dan memilih untuk kucing-kucingan. Walau sebenarnya Yumi pun tahu jika asisten dan majikannya itu sedang berpacaran. Sejak bertemu dengan Kang Woo, malaikat senior yakin jika pria itu bukanlah orang biasa. 그쪽이 섬기는 그 알량한 신한테 물어보시죠. Untuk membuktikannya, ia pergi ke sebuah kuil tempat penyimpanan abu mendiang Solhui. Dan ternyata, duganya selama ini pun memang benar. Kang Woo adalah malaikat sama seperti Kim Dan. Kang Woo datang kembali ke gereja dan bertemu dengan malaikat senior. Di sana mereka malah berbincang sembari minum bersama. Dari perbincangan itu, malaikat senior menjadi tahu jika Kang Woo sebenarnya sangat tersiksa dengan keadaannya saat ini. 세상에서 살지도 죽지도 못해 발버둥치느라. Ia sebenarnya ingin hidup normal layaknya manusia biasa, bukan dipenuhi dengan penderitaan. Kang Woo juga mengaku jika tujuannya saat ini adalah bukan untuk mengembalikan kekasihnya dalam bentuk Yoon Seon, namun ia ingin benar-benar mencintai gadis itu secara utuh. Sementara itu, sekretaris Park dan Yumi menemui Moon Ji-woo di rumah sakit. Ia yang dikabarkan menghilang ternyata masih hidup dan bersembunyi dari orang-orang di Fantasia.
Ia rupanya adalah saksi kunci dari kecelakaan yang dialami Yoon Seon saat menari balet beberapa tahun yang lalu. Di mana pada hari itu, ia dipaksa untuk merusak lampu gantung yang ada di panggung agar jatuh mengenai Yoon Seon. 제발 잊지 마세요. Hingga akibat dari kecelakaan itu, salah satu anggota balerina, yakni Yoon Seon, mengalami cedera hingga kehilangan penglihatannya. Namun sayang, perbincangan itu didengar oleh orang suruhan Runa melalui kamera pengintai. Runa yang mendengar hal tersebut langsung meminta pria itu untuk bertindak lebih kejam. Di malam harinya, Yoon Seon masih sibuk berlatih untuk persiapan audisi di perusahaannya. Saat sedang fokus latihan, ia diberitahu Yumi jika dirinya sudah mengantongi bukti soal siapakah orang di balik kecelakaan yang menyebabkan matanya buta. 아가씨 진짜 내일 꼭 이겨야 된단 말이에요. Untuk itu, Yumi meminta agar majikannya itu datang ke kantor polisi esok hari pukul 5 sore. Setelah latihan, Kim Dan mengajak Yoon Seon untuk melihat bintang di tengah kota. Di sana ia bercerita tentang ketakutannya jika suatu hari nanti ia harus menghilang karena sudah berbuat kesalahan besar. Mendengar hal tersebut, Yoon Seon kemudian mencoba menguatkan sang kekasih. Walau bagaimanapun akhirnya, ia ingin agar Kim Dan tetap bersamanya dan tak berpikir untuk meninggalkannya. Sepulang dari melihat bintang, Yoon Seon kembali berlatih balet di mana Kim Dan masih setia menemani. Namun, tanpa sepengetahuan kekasihnya, ia didatangi oleh malaikat senior yang meminta pria itu untuk meninggalkan Yoon Seon. 겁줘도 소용없어요. 전 마음 정했어요. 아니, 돌이켜야 한다. Hal tersebut karena si malaikat tahu jika saat ini Kang Woo sudah benar-benar menyukai Yoon Seon. Namun Kim Dan yang sudah dibutakan cinta tak mau mundur dari keputusannya. Ia yakin jika dirinya akan tetap bersama Yoon Seon. Ia bahkan tak peduli jika harus menjadi abu dan menghilang selamanya. Hari pemilihan pameran balerina Giselle akhirnya digelar. Satu persatu penampil menunjukkan bakat mereka untuk merebut posisi utama. Namun saat nama Nina dipanggil, ia tak muncul dan sempat membuat sang kakak dan orang tuanya panik. Sempat dikirakan mundur, pada akhirnya ia naik ke panggung dan memamerkan tariannya. Atas instruksi mantan pelatih, ia terlihat begitu totalitas hingga bisa memukau semua penonton. Nina bahkan mendapatkan banyak tepuk tangan yang membuat Yoon Seon merasa semakin minder. Setelah Nina turun, giliran Yoon Seon yang menunjukkan bakatnya. Dengan dukungan penuh dari Kim Dan, ia mencoba untuk memberikan penampilan terbaiknya. Yoon Seon mempresentasikan tarian ke dalam hubungannya dengan Kim Dan yang masih cukup meragukan. Ia menggambar rasa cinta yang dalam, kepercayaan, dan rasa kehilangan yang disalurkan lewat tarian. Sesuai dengan arahan Kang Woo, ia menggunakan segala usahanya sampai membuat semua penonton menangis dan bertepuk tangan. Meski hasilnya belum pasti, namun ia yakin sudah memberikan yang terbaik. Hingga tiba pada perhitungan suara di mana nama Nina dan Yoon Seon berakhir seri. Oleh karenanya, Runa memutuskan akan mengadakan putaran final di antara keduanya. Namun setelah diperiksa dengan jelas, ternyata ada satu orang yang belum menentukan suara. Ia adalah penari balet sekaligus ibu rumah tangga yang sempat ditemui Yoon Seon di rumah make up. 어떤 일 생겼다고 먼저 갔는데요. Ia sengaja pergi lebih dulu karena ada urusan mendadak dan akan melakukan voting via telepon, di mana wanita itu akhirnya memilih Yoon Seon sebagai penari utama. Mendengar kenyataan dirinya kembali kalah membuat Nina semakin terpuruk. Ia bahkan menginginkan Yoon Seon mati karena selalu jadi penghalang untuk dirinya. Setelah pulang dari pertandingan balet, Kim Dan mengajak Yoon Seon ke sebuah taman. Ia ingin mengatakan sesuatu terkait dengan rahasia tentang dirinya. Saat sampai di taman, hujan tiba-tiba turun. Kim Dan yang tak boleh terkena air hujan lantas izin untuk membeli payung dan meninggalkan Yoon Seon sendirian. 헐크처럼 변신이라도 하는 거야?
Namun saat ia kembali, gadis itu sudah tak ada di sana dan menghilang secara tiba-tiba. Sementara pada malam harinya, saat gadis itu menghilang, polisi menemukan Moon Ji-woo tewas tenggelam di dasar sungai. Hingga jika dilihat ke belakang, hilangnya Yoon Se-on pasti ada kaitannya dengan Moon Ji-woo dan Runa. Sempat dinyatakan hilang, Yoon Se-on ternyata diculik oleh orang suruhan Runa. Ia dibawa ke atap gedung Fantasia dan diikat di sana. Kang Woo yang menemukan lokasi Yoon Se-on mencoba menuju TKP. Namun sayang, ia keburu diterjunkan ke bawah oleh pria itu setelah semua ikatan dan penutup matanya dibuka. Yoon Se-on yang sudah diambang kematian pada akhirnya diselamatkan oleh Kim Dan yang berubah menjadi malaikat, dan secara tak langsung gadis itu pun melihat wujud asli dari sang kekasih. Yoon Se yang melihat wujud asli Kim merasa terkejut dan bertanya siapakah sebenarnya sosok sang kekasih. Karena sangat syok dengan keadaan yang lemah, Yoon Se pun tak sadarkan diri. Hal itu juga disaksikan oleh Kang Woo dari kejauhan. Di lain sisi, Runa mendapat laporan dari bawahannya jika telah terjadi sesuatu yang aneh karena seharusnya ia telah menjalankan tugasnya untuk mengeksekusi Yoon Se-oh. Namun, gadis itu yang seharusnya meninggal dinyatakan hilang dari TKP. 분명히 떨어뜨렸는데 없습니다. Runa tak menyerah begitu saja. Ia pun kembali memerintahkan pada pria tersebut untuk datang ke rumah Yoon Se-oh dan menyelesaikan tugasnya. Namun hal itu urung ia lakukan karena Kim Dan menyadarinya, sehingga membuat pria itu pun segera kabur. Sementara Runa yang sedang menunggu kabar dari bawahannya tiba-tiba didatangi oleh Kang Woo yang memperlihatkan isi pesan yang tadi ia terima. Tentu saja Runa berakting dan berpura-pura tak tahu apa-apa. Namun Kang Woo sebenarnya mulai curiga jika Runa lah orang yang berencana mencelakai Yoon Se-oh selama ini. Setelahnya terlihat Runa yang menemui anak buahnya dan menyuruhnya untuk jangan menunjukkan diri selama beberapa hari ke depan. Ternyata itu bukanlah Runa, melainkan malaikat senior yang sedang menyamar. Sepertinya kali ini ia mulai ikut campur terhadap urusan manusia, sama seperti Kim Dan. 어찌 이렇게 가혹하십니까? Keesokan harinya, ternyata malaikat senior melakukan sesuatu kepada ingatan Yoon Se-oh, sebab gadis itu tak ingat saat Kim Dan menyelamatkannya dalam wujud malaikat. Hal itu pun membuat Kim Dan merasa lega sebab identitasnya sebagai malaikat masih tak diketahui oleh Yoon Se-oh. 아예 모르겠어? Keesokan harinya, Yumi menyewa banyak pengawal karena takut kejadian semalam kembali terulang pada Yoon Se-oh. Namun, Yoon Se-oh menolak karena menurutnya keberadaan Kim Dan di dekatnya sudahlah lebih dari cukup. Kim Dan yang mendengar hal itu terlihat bahagia, namun dalam dirinya ia merasa bersalah karena apa yang menimpa terhadap Yoon Se-oh merupakan konsekuensi akibat dirinya yang berani mencintai seorang manusia. 없었던 일을 기억한다고? Di lain sisi, Kang Woo melaporkan kejadian yang menimpa Yoon Se-oh pada Nyonya Choi. Ia membawa sebuah bukti berupa pesan yang diterimanya semalam. Hal itu pun membuat Nyonya Choi langsung gelisah sebab ia menyadari jika tindakan itu sepertinya dilakukan oleh putrinya yang tak lain adalah Runa. Dengan penuh emosi, Kim Dan yang merasa jika apa yang dialami Yoon Se-oh adalah perbuatan Nyonya Choi kemudian berencana mendatangi rumah wanita itu. Namun sebelum masuk, ia dicegah oleh malaikat senior dan langsung membawa Kim Dan ke gereja. Kim Dan yang masih sangat emosi kemudian menanyakan tindakan senior yang selalu ikut campur dalam urusannya. Si senior pun berkata jika tindakan Kim Dan menyelamatkan Yoon Se-oh adalah sebuah kesalahan karena secara tak langsung Kim Dan telah mengganggu takdir seorang manusia dan hal itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh dewa. 왜 사람 앞에서 날개를 펼쳐? 이게 다 누구 때문인데? Kim Dan yang mendengar hal tersebut kemudian berkata jika menurutnya tindakan menyelamatkan Yoon Se-oh adalah tindakan yang baik yang seharusnya disukai oleh para dewa. Si senior pun menyanggah jika tindakan itu adalah bentuk keegoisan sebab Kim Dan hanya menyelamatkan seseorang yang menurutnya sangat penting. Kim Dan pun merasa jika perkataan si malaikat senior ada benarnya juga. Hal itu pun membuatnya merasa jika benar ia adalah malaikat yang egois. 이기적인 거지. 네 마음을 들여다봐. Keesokan harinya,
Runa melihat Yeon Seon dalam keadaan sehat. Ia pun terheran sebab merasa ada sesuatu yang janggal. Runa langsung menelpon bawahannya dan menanyakan mengapa tak terjadi hal buruk terhadap Yeon Seo. Tanpa Runa ketahui, ternyata ibunya mendengarkan percakapan tersebut. Wanita itu pun terkejut dan tak menyangka hal yang selama ini ia takutkan akhirnya terjadi. Yang mana ternyata anaknya adalah seorang psikopat. 현서 멀쩡해. Hari itu Nyonya Choi sudah ditunggu kedatangannya oleh Kim Dan untuk memberikannya peringatan. Namun saat Kim Dan akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba pandangan Kim Dan teralihkan ketika melihat seorang pria yang selama ini ia curigai. Ia langsung mengejar pria tersebut hingga pada akhirnya ia berhasil menangkapnya. Kim Dan sangat yakin jika pria itu adalah orang yang selama ini melakukan percobaan pembunuhan terhadap Yeon Seo. Ia pun bertanya kepada pria itu siapakah yang memberikan perintah kepadanya. 당신이지 이현서 몰라? Namun sayang, pernyataan itu tak kunjung dijawab karena beberapa saat kemudian para pekerja lain datang dan menuduh Kim berbuat yang tidak baik. Bahkan para pekerja lain menganggap jika pria itu bersifat baik layaknya malaikat. Hal itu membuat Kim meminta maaf dan langsung pergi dari tempat itu. Namun ternyata Kim tak sebodoh yang mereka pikir, sebab diam-diam Kim Dan membuntuti pria tersebut yang saat itu akan menemui Runa. Saat Runa akan pulang, Kim Dan langsung mencegat dan menanyakan sejak kapan Runa berusaha mencelakai Yeon Seo. Namun seperti biasa, Runa berusaha mengelak dan berkata jika sejak kapankah Kim Dan berhalusinasi karena menuduhnya yang tak benar. Kim Dan yang seolah sudah muak dengan Runa kemudian menyebut jika Runa selalu bisa berbuat kesalahan dan selalu bersembunyi di balik parasnya yang cantik. 짓을 저질러서라도 원하는 걸 가지면 Kim Dan lalu melaporkan apa yang ia ketahui kepada Yumi tentang kecurigaannya terhadap Runa. Yumi yang mendengar hal itu pun merasa terheran mengapa Runa tega melakukan hal itu sebab tak akan ada keuntungan baginya. Namun Kim Dan berkata jika kejahatan tak perlu alasan yang logis. Beberapa saat kemudian, Yumi mendapatkan sebuah panggilan yang ternyata dari pihak polisi yang memberi kabar bahwa saksi kunci yang akan membongkar kebusukan Runa ditemukan telah tewas. Yumi merasa terkejut karena apa yang berkaitan dengan Yeon Seon sangatlah berbahaya. Kim Dan lalu dipanggil oleh Yeon Seon, namun dengan ekspresi yang sedikit berbeda. Gadis itu marah dan langsung berkata jika Kim Dan telah membuang kepercayaannya selama ini karena tak tulus mencintainya. Kim Dan terheran dan tak mengerti dengan situasi yang terjadi. 날 진짜로 좋아하는 게 아니야? Ternyata Yeon Seon bersikap demikian sebab ia tak sengaja menemukan ponselnya yang terjatuh di kamar Kim Dan. Beberapa saat kemudian, Kang Woo datang dan menemui Kim Dan. Kim Dan memberitahu jika orang yang selama ini mencelakai Yeon Seon adalah Runa. Kang Woo pun rupanya sudah menduga hal tersebut. Ia berkata jika dirinya akan membalas semua tindakan Runa. Kim Dan yang mendengarnya kemudian memberi peringatan pada Kang Woo untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena hal itu adalah tindakan yang tabu yang dilakukan oleh malaikat. Kang Woo kembali berkata jika dirinya saat ini bukanlah malaikat dan peraturan itu sudah tidak berlaku bagi dirinya. 나 같은 인간은 하늘의 심판 같은 거 이제 두렵지 않거든. Mendengar hal tersebut, Kim Dan dibuat penasaran dengan ucapan Kang Woo, yang mana saat itu ia berkata bukanlah malaikat lagi. Ia dibuat penasaran bagaimanakah cara Kang Woo yang awalnya seorang malaikat kini bisa menjadi manusia. 어떻게 사람이 됐어? Pertanyaan Kim Dan tentang hal tersebut tak sempat terjawab karena tiba-tiba Yeon Seon datang dengan keadaan yang masih marah pada Kim Dan. Ia lalu mengajak Kang Woo untuk pergi ke suatu tempat dan hal itu pun membuat Kim Dan merasa frustasi sekaligus cemburu. 난 집에 있어. 왜? Tujuan Yeon Seon mengajak Kang Woo karena ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ketika dirinya mengalami kecelakaan. Saat itu Kang Woo hanya memperlihatkan isi pesannya dan mengatakan tentang kejadian yang sebenarnya. Hingga Kang Woo memperlihatkan foto dirinya di masa lalu bersama seorang wanita yang mirip dengan Yeon Seo. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa Kang Woo terus mengejar Yeon Seon. 닮았죠. 놀랄 정도로.
Namun Yeon Seo hanya bisa berkata jika wanita dalam foto itu bukanlah dirinya. Namun tetap saja Kang Woo masih terobsesi kepada Yeon Seon. Ia pun berkata jika dirinya sangat mencintai gadis itu. 대신이라고 생각했습니다. Tak ingin kehilangan Yeon Seon untuk kedua kalinya, Kim Dan yang sedang berpikir bagaimana cara seorang malaikat menjadi manusia, tiba-tiba mendapat panggilan dari Yeon Seo. Ia menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat dan setibanya di sana, Kim Dan langsung diberi pertanyaan tentang apakah benar dirinya seorang malaikat. Ternyata Yeon Seo menanyakan hal itu karena kini ingatannya telah kembali. Kim Dan yang tak ingin berbohong lagi, ia pun memberikan jawaban yang sebenarnya jika dirinya adalah benar seorang malaikat. Mendengar jawaban tersebut membuat Yeon Seon dengan ekspresi terkejut langsung bergegas meninggalkan Kim Dan. Bukan karena takut, melainkan ia kecewa sebab Kim Dan selama ini tak jujur karena tak memberitahukan sedari dulu jika Kim Dan adalah seorang malaikat. 미안해. 잘못했어. Kim Dan lalu menjelaskan bahwa dirinya ingin memberitahukan pada Yeon Seon, namun ia merasa ragu apabila Yeon Seon mengetahuinya, yang mana malah akan membuat gadis itu merasa takut. Saat di rumah keduanya seolah memiliki jarak, namun Kim Dan kembali berusaha meyakinkan Yeon Seon dan meminta maaf karena selama ini tak jujur. Yeon Seon kemudian meminta Kim Dan untuk membawanya ke gereja, yang mana merupakan tempat malaikat senior tinggal. Hingga kini malaikat senior pun merasakan kekesalan atas sifat Yeon Seon karena ternyata tujuan gadis itu datang ke gereja karena ia ingin mengetahui tugas Kim Dan yang sebenarnya. Si senior yang sudah ketakutan pada akhirnya memberitahukan jika tugas Kim Dan yang sebenarnya yakni menjodohkan Yeon Seon dengan seseorang. Hal itu pun membuat Yeon Seon marah dan langsung mengejar Kim Dan. Di tempat berbeda, Nyonya Choi yang sudah tak tahan dengan sifat Runa akhirnya memberikan nasihat kepada sang putri untuk berhenti melakukan tindak kejahatan. Saat itu Runa berjanji kepada ibunya tak akan melakukan hal bodoh lagi. Namun tentu saja hal itu adalah bualan belaka dari mulut manis Runa. Sebab keesokan harinya, ia bersama bawahannya kembali menyadap pembicaraan Yumi beserta pekerjanya. Namun kali ini, Yumi bersama Yeon Seon dan juga Kim Dan sudah mengetahui tindakan Runa. Mereka mencoba melakukan sesuatu untuk menangkap basah Runa. Di malam harinya, Kim Dan kembali mendatangi Kang Woo untuk menanyakan bagaimanakah caranya Kang Woo yang merupakan seorang malaikat bisa menjadi manusia seutuhnya. Namun Kang Woo yang mengerti dengan tujuan Kim Dan tentu saja tak memberitahukan hal tersebut. Ia malah kembali memperingatkan Kim Dan untuk menyerah. Di lain sisi, Yumi berhasil menemukan surat pernyataan yang membuktikan jika Runa adalah orang yang berusaha mencelakai Yeon Seon. Dengan bukti tersebut, Yeon Seon kemudian mendatangi rumah Nyonya Choi untuk memberikan penawaran padanya agar ia berhenti dan keluar dari perusahaan, atau jika menolak, maka Yeon Seon akan melaporkannya kepada pihak berwajib. 너 미쳤어? Sementara itu, Kim Dan kali ini berhasil menangkap bawahan Runa dan dengan kekuatannya, ia kemudian melakukan hal yang sama kepada bawahannya seperti yang Runa lakukan kepada Yeon Seon. Yeon Seon pun merasa jika kali ini semuanya akan baik-baik saja setelah semua mengungkap kejahatan Runa. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, Yeon Seon mendapatkan masalah ketika ia mengetahui jika Kim Dan tak akan selamanya berada di sampingnya. 하늘로 돌아가는 거군요. Meskipun sebenarnya ia sudah menduga hal itu akan terjadi, namun Yeon Seon terkejut ketika mengetahui nasib Kim Dan akan menghilang bagaikan debu. Hal itu rupanya bisa terjadi karena Kim Dan telah melanggar peraturan dengan mencintainya. Yeon Seo awalnya tak mempercayai semua yang diucapkan oleh Kang Woo. Namun ketika Kang Woo memperlihatkan sapu tangan milik Kim Dan, membuat Yeon Seon terkejut. Dan mau tak mau, ia pun percaya pada ucapan Kang Woo. Kini perasaan Yeon Seo mulai bimbang antara memilih perasaannya atau melepaskan Kim Dan untuk hidup di surga. 김단 소멸될 겁니다. Kim Dan yang belum menyadari jika Yeon Seon telah mengetahui identitasnya terus berusaha meyakinkan sang dewa dengan selalu memberikan laporan agar dirinya bisa menjadi manusia, meskipun hal itu selalu ditolak oleh dewa.
Singkat cerita, rapat pengunduran Nyonya Choi pun akhirnya diadakan. Namun tiba-tiba sebuah pesan berantai masuk dan menyebut jika suami Nyonya Choi lah yang menyerahkan diri ke polisi sebab dirinya adalah orang yang bertanggung jawab dalam upaya mencelakai Yeon Seo. Merasa terancam dengan semua yang terjadi, Runa pun bersujud kepada Yeon Seo untuk meminta maaf atas apa yang telah keluarganya lakukan. Namun Yeon Seo mengetahui jika Runa tidak bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya. 잘못했어. 이건 또 무슨 작전이에요? Beberapa saat kemudian, Runa justru berkata jika permainannya akan lebih seru. Ia pun memperingatkan Yeon Seo jika mulai saat ini agar lebih berhati-hati. Yeon Seo seolah tak mau memikirkan ancaman si Runa sebab menurutnya menghabiskan waktu bersama Kim Dan jauh lebih berharga. Melihat tingkah Yeon Seo yang berbeda dari sebelumnya, Kim Dan pun kemudian mendatangi Kang Woo untuk menanyakan apakah yang telah pria itu ucapkan pada Yeon Seo. 왜 연수한테 말해줘요? Kang Woo mengaku jika ia telah mengatakan semuanya tentang Kim Dan yang akan menghilang jika terus bersama Yeon Seo. Hal itu membuat Kim Dan emosi kepada Kang Woo karena telah berani mengatakan sesuatu hal yang sangat lancang. 네가 말해준 거 알겠다고. 절대로 연수 다치게 안 한다고 했잖아. Kim Dan berusaha terus melaporkan kepada dewa bahwa dirinya ingin menjadi manusia seutuhnya. Walaupun lagi-lagi permintaan Kim Dan selalu ditolak. Kim Dan tak akan menyerah karena menurutnya hal itulah yang hanya bisa merubahnya menjadi manusia. Di tengah usahanya itu, Yeon Seo kemudian mengajak Kim Dan untuk piknik dan menikmati waktu bersama. Hingga keanehan pun terjadi saat Kim Dan menyelamatkan seorang anak kecil yang akan tertabrak mobil. Saat itu Kim Dan mengalami luka di bagian tangan, namun tak seperti biasanya yang selalu sembuh sendiri. Kali ini luka Kim Dan terus saja membekas, seolah Kim Dan akan sepenuhnya menjadi manusia. Hal itu pun membuat Kim Dan sangat bahagia karena ia tak menyangka jika permintaannya kepada Sang Dewa telah dikabulkan. 내 진심을 알아주신 건가 봐. Yeon Seo yang melihat hal itu pun merasa bahagia karena pada akhirnya ia akan terus bersama Kim Dan selamanya. Yeon Seo pun meminta Kim Dan agar menikahinya. Namun Kim Dan yang belum siap terlihat menolak permintaan Yeon Seo sebab belum pasti dirinya benar-benar telah menjadi manusia seutuhnya. Untuk memastikan hal tersebut, Kim Dan bersama Yeon Seo mencoba membasahi tubuhnya dengan air hujan karena biasanya sayap malaikat milik Kim Dan akan keluar. Namun kali ini sayap itu tak muncul yang membuat Kim Dan dan Yeon Seo merasa kegirangan. 너 사람 됐나 봐 진짜. Keesokan harinya saat terbangun, Kim Dan ingin membelai wajah Yeon Seo, namun tiba-tiba tangannya seolah menghilang dan tak bisa menyentuh apapun. Hal itu membuat Kim Dan panik dan langsung pergi ke gereja tempat seniornya berada. Di sana, si senior pun menerangkan jika apa yang terjadi pada Kim Dan bukanlah tanda dirinya akan menjadi manusia, melainkan sebuah indikasi jika waktu Kim Dan sebentar lagi akan habis. 어리석은 자요. Kim Dan pun dibuat galau karena ia mengingat kebahagiaan Yeon Seo yang menganggapnya telah berubah menjadi manusia. Namun sebentar lagi dirinya justru akan pergi meninggalkan dunia dengan semua kesedihannya. Kim Dan mencoba merahasiakan hal tersebut dan memberikan hadiah kepada Yeon Seo. Sementara itu, Runa terlihat merencanakan sesuatu dengan mendatangi seorang pria. Namun entah apa tujuannya kali ini. Yang jelas, Runa akan habis-habisan untuk mencelakai Yeon Seo. Ternyata Yeon Seo pun diam-diam mengetahui jika Kim Dan tak lama lagi akan menghilang. Ia juga merahasiakan hal tersebut dari Kim Dan. Dan ketika Kim Dan melihat Yeon Seo menari di atas panggung, tiba-tiba Kim Dan tak bisa melihat keberadaan gadis itu. 어디서 들어오지? Hal tersebut membuatnya panik hingga beberapa saat kemudian datanglah si senior yang mengatakan semuanya kepada Kim Dan jika takdir Yeon Seo yang sebenarnya adalah menghilang atau meninggal. Mendengar hal itu, Kim Dan pun berkata jika dirinya akan menyerah menjadi manusia untuk bisa hidup bersama Yeon Seo, asalkan Yeon Seo tetap hidup. Namun si senior menyebut jika keberadaan Kim Dan hanyalah menunda takdir kematian Yeon Seo yang seharusnya meninggal di tangan orang jahat.
dan hal itu sebenarnya tak bisa dirubah karena merupakan takdir dari sang kuasa. Kim Dan pun merasa frustasi, ia kembali memohon, namun si senior justru pergi meninggalkannya. Kim Dan mengetahui jika takdir Yoon Seo adalah meninggal. Ia pun bertekad untuk mencegah hal tersebut dan terus membahagiakan Yoon Seo dengan mengajaknya untuk menikah. Tentu saja hal itu pun membuat Yoon Seo sangat bahagia. Kali ini tak seperti biasanya, Kim Dan selalu melaporkan kepada sang dewa agar dirinya bisa menjadi manusia. Namun setelah mengetahui takdir yang akan diterima Yoon Seo, Kim Dan pun melaporkan jika dirinya akan merubah takdir itu dengan caranya sendiri. Meskipun pada akhirnya ia harus lenyap menjadi debu, namun kali ini ia tak akan mundur demi kebahagiaan Yoon Seo. Seolah tak mau lagi berbohong pada gadis itu, Kim Dan menceritakan semuanya kepada Yoon Seo jika dirinya belum menjadi manusia, serta kemungkinan dirinya sebentar lagi akan lenyap. Mendengar hal tersebut, Yoon Seo sudah bisa membulatkan tekadnya dan berkata pada Kim Dan jika dirinya akan terus mencintai Kim Dan apapun yang akan terjadi. Meskipun sang dewa tak merestui, namun menurutnya hal itu bukan menjadi halangan untuk membuatnya berhenti mencintai Kim Dan, sehingga keduanya kembali berciuman. Setelahnya Kim Dan meminta restu pada Yumi, karena keduanya merasa jika Yumi adalah satu-satunya keluarga bagi Yoon Seo. Namun Yumi justru berkata tentang perbedaan kasta antara Yoon Seo dan Kim Dan, yang sontak hal itu membuat Yoon Seo semakin emosi. Namun saat mengetahui niatan tulus Kim Dan, pada akhirnya Yumi dibuat bahagia karena saat ini Yoon Seo akhirnya menemukan seorang pria baik yang mau menerima kekurangannya. 귀엽고 잘생겼고 착하잖아. Kim Dan dan Yoon Seo akhirnya mempersiapkan pernikahan mereka dengan berbelanja perabotan rumah. Meskipun di sana malaikat senior selalu mengawasi Kim Dan dan Yoon Seo. Tujuan si senior yakni mengawasi mereka dan membujuk Kim Dan agar mau berhenti mencintai Yoon Seo. Sebab menurutnya apa yang akan dilakukan Kim Dan saat ini hanyalah membuang waktu, karena pada kenyataannya takdir dari Yoon Seo adalah kematian. Namun Kim Dan yang mendengar hal itu menyuruh si seniornya untuk tak lagi ikut campur dalam urusan mereka. Si senior yang tak mau nasib Kim Dan berakhir lenyap, kemudian berkata jika ia sudah lelah memperingatkan Kim Dan kemungkinan ia akan memberitahu Yoon Seo agar Yoon Seo sendiri yang melepaskan Kim Dan. 할 수 없네. Sedikit terjadi perselisihan di antara keduanya, namun beberapa saat kemudian Yoon Seo datang dan menanyakan mengapa keduanya bertengkar. Malaikat senior sebenarnya sudah berusaha untuk memberitahu Yoon Seo, namun Kim Dan selalu mencegahnya. Yoon Seo yang tak mengetahuinya justru menyuruh si senior untuk menjadi saksi dalam pernikahan mereka. Hal itu pun membuat malaikat senior kesal karena tujuannya yang sebenarnya adalah mencegah hal itu terjadi. 이게 뭐야? 다니한테 해준 게 뭐야? Merasa sudah pusing dengan keadaan tersebut, si malaikat senior pun pergi meninggalkan Kim Dan dan Yoon Seo, sembari berkata jika dirinya sepertinya akan menyerah. Di lain sisi, Kim Dan menemui Runa untuk memberi peringatan padanya agar menghentikan semua kejahatan yang ia lakukan terhadap Yoon Seo, sebab hal itu nantinya akan Runa sesali seumur hidup. Akan tetapi, Runa dengan senyum liciknya justru berkata jika dirinya sama sekali tak menyesal dan malah menikmatinya. Kim Dan yang mendengar hal tersebut kemudian menyadari jika ia memang harus menghentikan Runa dengan caranya sendiri. 나 그런 거 좋아해. 재밌어. Sementara Yoon Seo terlihat mendatangi Kang Woo untuk memberikan undangan pernikahannya. Hal itu pun membuat Kang Woo kembali memperingatkan Yoon Seo jika kebahagiaan yang keduanya idamkan hanyalah berlangsung sesaat. Namun Yoon Seo menjawab jika ia tak peduli sedikit pun waktu yang akan ia lalui bersama Kim Dan, sebab dirinya bersama Kim Dan sudah bertekad untuk melaluinya bersama. 우리는 안 그럴 거예요. Kang Woo kemudian berkata jika sebenarnya bukan hal itu saja yang akan menjadi masalah, melainkan jika Yoon Seo terus bersama Kim Dan, maka kematian akan mendatangi Yoon Seo seperti nasib yang ia alami. Hal itu merupakan siksaan dari dewa untuk seorang malaikat yang telah berani melawan. 곧 소멸한다고요. 끝난다고.
Jika hal itu terjadi, maka Kim Dan akan merasakan penderitaan yang sama. Dengar hal tersebut, Yeon-seo pun merasa takut jika Kim Dan mengalami banyak penderitaan karenanya. Yeon-seo kemudian menemui malaikat senior untuk menanyakan apakah ada solusi bagi keduanya. Jika memang ada, maka Yeon-seo akan mengorbankan apapun demi Kim Dan bisa terus bersamanya. 내가 어떻게 하면 돼요? 어떻게 하면 간이 살릴 수 있냐고요? Namun, si malaikat senior hanya menggelengkan kepala dan menyebut jika takdir mereka adalah harus kehilangan salah satu di antaranya. Menurutnya, sudah sedari dulu Yeon-seo sudah meninggal dan karenanya Yeon-seo harus memilih antara Kim Dan yang lenyap atau dirinya yang tiada. Mendengar hal tersebut, Yeon-seo berkata jika dirinya akan menyelamatkan Kim Dan bagaimanapun caranya. Kini Kim Dan dan Yeon-seo bertekad untuk menyelamatkan satu sama lain. Meskipun harus mengorbankan dirinya, Yeon-seo dan Kim Dan tetap melanjutkan rencana pernikahan. Keduanya mendatangi mendiang orang tua Yeon-seo untuk meminta restu. Hingga di sana, Kim Dan meminta maaf jika dirinya suatu saat nanti tak bisa menemani Yeon-seo dalam waktu yang lama. Hal itu membuat Yeon-seo menangis. Namun apalah daya, keduanya hanya bisa menikmati momen sebelum hal itu terjadi. 제발 연서야. Sementara si Runa yang masih penasaran dengan niat jahatnya kembali berencana mencelakai Yeon-seo dengan menemui seorang pria di sebuah gedung kosong. Akan tetapi Kim Dan sudah mengawasi gerak-gerik si Runa dan langsung mengikuti pria yang diberi perintah oleh Runa. Singkat cerita, Kim Dan dan Yeon-seo akhirnya menikah. Sebelum itu, Kim Dan didatangi oleh si senior dengan membawa sebuah kue sebagai hadiah pernikahan. Kim Dan yang melihatnya merasa tersentuh dengan kelakuan malaikat senior. Meskipun berkata tak merestuinya, namun sebenarnya Kim Dan menyadari jika malaikat senior menginginkan yang terbaik bagi Kim Dan. Kim Dan pun mengucapkan janji setianya pada Yeon-seo disaksikan oleh Yumi. Namun terlihat kertas yang menunjukkan janji suci pernikahan mereka pun terbakar, seolah dewa tak merestui hal tersebut. Meskipun belum sempat melangsungkan bulan madu, Kim Dan meminta izin pada Yeon-seo untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata tujuan Kim Dan adalah menemui si Runa untuk mengakhiri tindakannya yang selalu mencoba menyelakai Yeon-seo. Sementara Yeon-seo pun ternyata pergi ke gereja untuk melakukan hal yang sama dengan Kim Dan, yakni mengorbankan dirinya agar Kim Dan bisa tetap hidup. Kim Dan yang sudah kepalang emosi langsung mencoba mencekik Runa, akan tetapi ternyata di sana ada bawahan Runa yang langsung menyerang Kim Dan hingga terjadilah perkelahian yang sangat sengit. Hal itu pun membuat Runa bisa kabur sementara Kim Dan mengalami luka tusuk oleh si pria tersebut. Di saat keadaannya sudah semakin terpojok, beberapa saat kemudian datanglah si malaikat senior yang langsung membantu Kim Dan dengan kekuatannya. Namun karena tindakan malaikat senior itu, bawahan Runa pun langsung tewas. Oleh karenanya, si senior yang telah menghabisi manusia langsung dilenyapkan menjadi debu, sebab ia telah melakukan dosa yang paling besar. Melihat seniornya mengalami hal buruk, Kim Dan tentunya merasakan kesedihan karena apa yang menimpa malaikat senior akibat telah membantunya. Sebelum lenyap, si senior berkata dan memberikan pesan terakhir kepada Kim Dan agar tidak menyia-nyiakan waktunya dan harus hidup bahagia bersama Yeon-seo. Sementara Yeon-seo yang akan mengorbankan dirinya dengan cara bundir tiba-tiba didatangi oleh Kim Dan mencegah Yeon-seo bertindak bodoh. 안 돼. 이거 놔! Namun karena luka tusukan tadi, Kim Dan pun langsung tak sadarkan diri dan setelah siuman, ia menanyakan kepada Yeon-seo mengapa ia mengorbankan diri hanya untuk menyelamatkannya. Namun Yeon-seo malah balik bertanya mengapa Kim Dan juga mencoba membunuh Runa. Namun pada akhirnya, hal itu pun sebenarnya keduanya lakukan untuk dapat menyelamatkan masing-masing orang yang mereka sayangi. Kim Dan lalu membawa Yeon-seo ke gereja tempat si malaikat senior tinggal. Keduanya melakukan penghormatan terakhir karena berkat si senior, tindakan bodoh mereka berdua kemarin tak sempat membuat mereka celaka.
Berpindah tempat pada si Runa yang melihat bawahannya telah meninggal. Kali ini ekspresi Runa sangatlah ketakutan. Ia pun mendapatkan panggilan telepon dari sang adik yang menyuruhnya untuk bertemu di suatu tempat. Hingga saat bertemu, ternyata Nina menjebak Runa untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Polisi pun datang menggeledah kamar serta kantor Runa yang membuat Nyonya Choi merasakan penyesalan karena merasa jika putrinya melakukan semua ini karena terlalu terobsesi untuk menjadi pemilik perusahaan Yonseo. Kabar itu pun akhirnya sampai kepada Kim Dan dan Yonseo, membuat keduanya lega karena merasa tak ada lagi orang jahat yang akan mencelakai Yonseo. Beberapa saat kemudian datanglah Kang Woo yang bertujuan untuk meminta Yonseo kembali berlatih balet sebab acara tari balet akbar akan segera dimulai. Awalnya Yonseo menolak karena ia ingin menghabiskan waktunya yang tinggal sedikit lagi bersama Kim Dan. Namun Kang Woo kembali menjelaskan jika mungkin saja akan ada keajaiban yang membuat Kim Dan tetap hidup ketika Yonseo melakukan pentas tarian balet. 내가 떠나도 너는 계속 살아가는 거. Kang Woo sendiri meyakini hal tersebut sebab sebelum si senior lenyap, ternyata malaikat senior terlebih dulu mendatanginya dan memberitahukan bahwa Yonseo akan mengorbankan dirinya. Si malaikat senior kemudian meminta Kang Woo untuk membantu Yonseo agar tak melakukan tindakan ceroboh tersebut. Oleh karenanya, ia bersedia membantu Yonseo agar Kang Woo mendapatkan kedamaian dan lepas dari penderitaannya. 결국 목숨까지 걸었다. 그 어리석은 두 녀석들이. Di malam harinya, Kim Dan mengajak Yonseo pergi ke tempat pertama kali mereka bertemu. Di sana, Kim Dan berkata, jika saat pentas tari akbar dimulai, Kim Dan meminta Yonseo untuk memperlihatkan tarian masa kecilnya yang dulu pernah ia lihat, di mana menurut Kim Dan, tarian itu adalah awal dan akhir baginya. Hal itu membuat Yonseo yang mendengarnya pun merasa kecewa karena dirinya tak menginginkan hal tersebut terjadi. 끝이라는 말 하지 마. Di dalam penjara, Runa ternyata mencoba mengakhiri hidup hingga membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, acara tari balet akbar pun dimulai. Namun ternyata di rumah sakit tempat Runa dirawat, ia diam-diam merencanakan untuk kabur. Ia lalu menemui Nina dan di sana ia mengungkapkan tujuannya untuk membalas dendam kepada Kim Dan membuat Yonseo menderita. Nina yang mendengarnya pun berusaha mencegah sang kakak untuk melakukan tindakan jahat. Akan tetapi dendam rupanya sudah merasuki dalam jiwa Runa. Ia langsung bergegas pergi untuk mencari keberadaan Kim Dan. 지지를 주게 될 테니까. Sementara Kim Dan sendiri sedang menikmati pertunjukan bersama Yonseo. Hal itu membuatnya terharu karena penampilan Yonseo yang sangat luar biasa. Hingga ia mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Nina yang berkata jika Runa menuju ke tempatnya berada. Ia rupanya sedang berencana untuk mencelakakan Kim Dan. Ternyata Runa sengaja memberitahukan tujuannya kepada Nina sebab ia mengetahui jika Nina akan memberitahukan hal itu pada Kim Dan. Kim Dan pun tak menyadari jika Runa sedang mengikutinya dari arah belakang. Namun ternyata hal itu tak sengaja dilihat oleh Yonseo. Berpindah pada pertunjukan balet, tampak Yonseo melakukan pertunjukan terakhirnya dengan sangat memukau. Sementara Kim Dan akhirnya berhasil menemukan Runa dan langsung menyuruh polisi untuk menangkapnya. Namun Runa malah tersenyum sembari berkata jika ia telah berhasil menjalankan rencana yang membuat Kim Dan bingung dan langsung pergi ke tempat pertunjukan. Di sana, ia melihat Yonseo tengah menari sembari terluka karena ternyata Runa sudah menusuk Yonseo sebelum pertunjukan terakhirnya. Kim Dan langsung merangkul dan memeluk Yonseo yang saat itu sedang sekarat. Yonseo lalu mengucapkan permintaan maaf hingga tak lama kemudian ia dibawa ke UGD. Sementara Kim Dan terus berharap agar Yonseo bisa tetap hidup. Di momen itulah Kim Dan kembali mengingat ucapan si malaikat senior yang mana itu merupakan takdir bagi Yonseo yang mana ia harus tewas di tangan orang jahat. Kim Dan lalu menyerahkan sapu tangan miliknya pada Kang Woo dan mengatakan jika kemungkinan dirinya tak akan bisa melihat kesembuhan Yonseo. Namun kali ini Kang Woo menolak dan berkata jika Kim Dan harus melakukannya seorang diri sampai akhir. 직접 해.
아직 안 끝났잖아. Kim Dan dengan sungguh-sungguh terus memohon pada sang dewa agar Yonseo bisa selamat. Ia pun bersedia mengorbankan hidupnya dan kali ini keinginan Kim Dan dikabulkan. Yonseo yang sedang sekarat tiba-tiba berangsur membaik, namun perlahan tubuh Kim Dan mulai menghilang. Hingga pada akhirnya Kim Dan pun benar-benar lenyap. Singkat cerita, kini Yonseo sudah lepas dari masa kritisnya. Meskipun belum sadar penuh, Kang Woo kemudian memberikan sapu tangan Kim Dan, sembari menyebut agar Yonseo tak menyia-nyiakan pengorbanan Kim Dan. 끝까지 당신을 믿어준 거 김단이었어요. Beberapa saat kemudian, Yumi datang dan menyuruh Kang Woo untuk segera pulang karena pria itu harus menyiapkan acara pertunjukan balet yang sempat terhenti. Kang Woo pun dengan semangat barunya sudah bisa move on dari Yonseo. Ia kemudian menunjuk Nina sebagai penari utama serta memberikan semangat pada penari lain untuk menunjukkan yang terbaik. Di lain sisi, Nyonya Choi dan sang suami menjenguk keadaan Yonseo. Kedatangannya pun sempat ditentang oleh Yumi, namun kali ini Nyonya Choi terlihat benar-benar bertobat. Sebab ternyata sebelumnya ia pernah didatangi oleh Kim Dan menyuruhnya untuk memulai lembaran baru, serta menyesali seluruh kejahatannya. Sementara nasib Runa yang sedang dipenjara terlihat bahagia ketika mengetahui jika Nina menjadi penari utama. Namun semua itu berubah saat pertunjukan berlangsung. Nina sendiri mengumumkan jika dirinya pensiun menjadi seorang penari. Hal itu membuat Runa merasa frustasi sebab usahanya menjadikan sang adik sebagai penari utama malah berujung sia-sia. Beberapa waktu berlalu, namun keadaan Yonseo masih tetap sama. Ia masih tetap koma berada di atas ranjang rumah sakit. Hingga Kang Woo kembali datang untuk melihat keadaan gadis itu. Beberapa saat kemudian, Kang Woo melihat sapu tangan yang diberikan Kim Dan terlihat motifnya belum berubah menjadi hitam. Hal itu menandakan jika Kim Dan sebenarnya belum sepenuhnya menghilang. Ternyata di dalam ingatannya, Yonseo merasa jika dirinya hidup bahagia bersama Kim Dan yang membuatnya tak sadar dari koma. Hingga datanglah Kim Dan untuk berpamitan pada Yonseo dan menyuruhnya untuk bangun. Ia berharap Yonseo melanjutkan hidupnya dan tak perlu mengkhawatirkannya lagi, sebab sang dewa tak akan melenyapkannya, melainkan membawanya ke surga, karena ia telah berhasil menyelesaikan misinya. Dosa-dosa Kim Dan pun telah diampuni karena permintaannya sangatlah tulus. 현신하여 수행하였다. Mendengar hal tersebut, Yonseo pun terbangun. Namun di lain sisi, kali ini sapu tangan Kim Dan motifnya benar-benar berubah menjadi hitam, yang menandakan jika Kim Dan telah sepenuhnya meninggalkan Yonseo. Hal itu membuat Yonseo menangis dengan semua pengorbanan yang Kim Dan lakukan. Singkat cerita, 3 bulan pun berlalu. Terlihat Yonseo menjalani kehidupannya dengan fokus menjadi pimpinan perusahaan, ditemani oleh Kang Woo. Meskipun masih bersedih, Kang Woo meminta Yonseo untuk segera move on karena hal itulah yang diinginkan oleh Kim Dan. Namun Yonseo berkata, jika ia masih percaya suatu saat hari nanti Kim Dan akan kembali padanya. 다니를 다시 만날 수 있을 것 같다는 예감. Saat di rumah, terlihat kepribadian Yonseo yang seolah seperti dulu sebelum bertemu dengan Kim Dan. Namun ternyata Yonseo kembali mengamuk kepada para pelayan karena sapu tangan pemberian Kim Dan kini hilang. 하나자마자 저기다 놔두고 단 한 번도 빼지 않았던 그 손수건이 없단 말이에요. Sampai saat ini, rupanya Yonseo masih menganggap jika Kim Dan masih ada di dekatnya, sehingga Yumi menemukan sebuah kotak yang di dalamnya berisi surat yang telah ditulis Kim Dan untuk Yonseo. Hal itu kembali membuat Yonseo menangis dan mempertanyakan kepada Kim Dan di manakah Kim Dan berada, sebab ia begitu merindukannya. Di luar dugaan, Kim Dan ternyata benar-benar ada di dekatnya, namun dengan wujud malaikatnya yang membuatnya tak bisa dilihat lagi oleh manusia. Namun anehnya, terkadang Yonseo dapat melihat Kim Dan meskipun hanya sesaat.